Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Insya Allah. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi itu anak masih songong. Ini Allah juga ajarkan kita di sini ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kalau kita sudah mulai ya belajar untuk mencoba lembut pada anak-anak, tapi itu anak kayaknya masih juga ada aja ya alasannya, anak-anak namanya juga anak-anak ya. Maka kita disuruh apa? Maafkan mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Sebut namanya. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Ya. Dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ini yang diminta oleh Allah, tahapannya. Baru wasyawirhum fil amri. Ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Jadi ini ajaran-ajaran Allah untuk kita menjadi positive parenting. Ya. Misalnya lagi PJJ gini yang masih punya anak kecil nih, termasuk Mbak Nining nih. Dari tadi saya perhatiin dia udah pakai Ali Imran 159 belum? Saya ketawa, dia ketawa. Ya, dampingi anak pertamanya belajar, saya liatin dari jauh ya. Jadi kalau kita mau mendampingi anak-anak pakai ini Ali Imran 159 ya. Dan ingat, lemah lembut kita orang tua terhadap anak itu karena rahmatnya Allah. Makanya harus minta, ya Allah mohon lemah lembut, ya Allah mohon lemah lembut. Ngapain Bu Aisyah susah-susah lemah lembut, itu kan anak kita sendiri. Nah gitu ya, ada orang yang kayak gitu tuh ya. Di sini Allah ajarkan kita, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, mereka menjauh darimu. Nah ini bahayanya menjauh. Apalagi sekarang kalau menjauh anak-anak selalu keluar rumah, aduh itu virus COVID menanti. Ya. Apalagi sih sebetulnya sebelum pandemi ini apa yang bahaya menjauh? Itu tadi bandar narkoba, mafia LGBT, tawuran, judi, pornografi, porno aksi. Kenapa? Karena anak menjauh. Ya. Tapi terkadang ternyata setelah saya pikir-pikir, walaupun kadang di rumah, kadang anak juga menjauh, walaupun fisiknya di rumah. Dia menjauh, kenapa? Karena orang tuanya keras dan berhati kasar. Ini wanti-wanti saya ingatkan diri saya untuk ingat selalu Ali Imran 159. Saya ulang-ulang nih, ulang-ulang. Itu kayak kita udah lembut ya, tadi Mbak Nining udah lembut kasih tahu anaknya, ayo nak kerjain dulu ini tugasnya gitu. Tapi biasa anak-anak songong. Ada aja dia mau tes ibunya rupanya ya, bawah sadarnya, atau entah kenapa anak-anak kadang-kadang capek lah, bosan dan sebagainya. Ya. Nah maka untuk itu di dalam hati kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku ini ya Allah. Karena anaknya banyak sebut namanya. Ya. Kemudian mohonkan ampun, ya Allah ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawarah, baru kita ajak ya, ayo nak kita kerjakan ini nak. Kamu capek ya? Kamu ngantuk ya? Kamu kesel ya? Nah itu di musyawarah. Tapi kita maafkan dulu dia dan mohonkan ampun dulu dia, baru ajak musyawarah. Ya. Nanti kalau sudah pada saat musyawarah ini sudah ada ya keputusan gitu ya, kata anaknya, Bunda, aku nanti aja dulu, aku lapar. Ya sudah, kita tawakal pada Allah, kita kasih makan dulu, baru nanti habis makan lanjutin ya nak. Ya. Kenapa? Karena memang Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Jadi kalau menurut saya satu ayat ini, Masya Allah, ini betul-betul Allah ajarkan kita bagaimana pondasi dalam ya menjadi seorang ibu yang bijaksana, jadi seorang ayah yang bijaksana. Mungkin hari ini juga tadi saya ada lihat teman-teman yang belum menikah, ya itu calon ibu ya. Alhamdulillah belum menikah tapi rajin ta'lim, Masya Allah, itu keren banget ya. Jadi ini bisa buat bekal ya. Baik, nah. Kemudian sebetulnya ya basicnya atau fondasi kan dasar ya. Kita sudah jelas tadi dasarnya selalu harus ikut tuntunan dari Allah. Ya, dari Al-Qur'anul Karim, kemudian juga dari ya hadis Rasulullah, sirah Nabi kita baca, ya perbanyak baca sirah Rasulullah. Kemudian juga kita ijma dari para ulama dan ilmuwan juga perlu kita perhatikan, ya. Jadi menurut saya basic-basicnya lagi, tambahan pondasinya setelah pondasi ad-dinul Islam itu adalah pondasi apa?
Fahami beda anak pria dan wanita. Ini sering banget saya cerita ini. Saya sengaja ulang-ulang ini supaya apa? Supaya pondasi itu kalau ditambahkan pondasinya itu makin kuat ya. Lemnya ditambah makin kuat insya Allah. Kemudian apa lagi? Belajarlah bahwa anak sekarang punya ciri khas. Ya. Apa ciri khas generasi sekarang? Ya itu gadgetnya dipegang terus. Ya, dia punya alat digitalnya selalu dekat dia. Tapi lama-lama saya perhatikan juga saya juga begitu rupanya. Mana-mana ada aja di alat digital. Malah sekarang ya ada hal-hal yang seperti sekarang ini kan kita dekat dengan alat digital ya, Zoom, ya, Zoom meeting. Kadang mungkin ada teman-teman yang ada di dalam kendaraan sekarang tapi tetap mau ikut taklim, tetap juga buka alat digitalnya ya, Masya Allah. Nah ini ciri khas anak generasi era sekarang termasuk kita. Ya. Kemudian belajar, beda watak anak-anak belajar. Ini diulang-ulang. Saya suka sekali ulang-ulang tentang watak. Ya. Kemudian juga belajar bagaimana cara pendekatan bahasa kasihnya supaya anak-anak bisa disiplin, anak-anak bisa ya merasakan bahwa memang orang tuanya sayang sama dia. Karena ini luar biasa yang temuan-temuan para ahli, ya itu kan karena Allah menciptakan tubuh manusia, otak manusia. Jadi para ahli itu cuma menemukan karena mengobservasi, meriset. Tapi itu semua ciptaan Allah. Kemudian apalagi? Fahami gaya belajar anak. Ada anak memang belajarnya harus di rumahnya, harus di kamarnya. Ada anak yang nggak apa-apa, dia tempat rame pun dia belajar. Ada anak harus kalau dia belajar, dia harus juga buka gadget yang satu untuk chatting sama temennya. Ada yang begitu. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Ya, ada anak saya yang bungsu, Dek Ragil, dia datang bukan mengaku, dia curhat atau mengaku kejujuran sama saya, Bu. Tadi guru aku PJJ, aku malah melukis, Bu. Kenapa, Nak? Nggak tahu, aku bosen banget. Oh iya. Kenapa? Karena kita harus pahami kondisi sekarang ini luar biasa. Anak-anak juga bosen lagi. Ya, makanya kita, iya Nak. Coba lihat gambarnya, coba lihat lukisannya. Bagus ternyata lukisannya. Wah, Masya Allah, bagus banget lukisannya. Iya, Bu. Dan saya yakin sekali pada saat anak-anak mendengarkan, apalagi anak perempuan yang mendengarkan, ya guru-gurunya mengajarkan, dan juga sambil tangannya mencoret-coret sesuatu, gambar sesuatu, itu masuk. Karena Ragil salah satu gaya belajarnya adalah kinestetik. Saya yakin sekali itu. Ya, dan saya bilang tadi, tenang Nak, insya Allah. Justru kamu dengan menggambar, pelajaran dari gurumu masuk Nak. Oh iya ya Bu ya, iya. Oh dia senang. Ya, nah ini. Jadi ini tambahan pondasi yang kita tambahkan di atas ya family kita atau di atas tatanan rumah tangga kita. Tentu pondasi paling dasar sekali dan yang harus diperkuat adalah pondasi kita punya ad-dinul Islam. Pelan-pelan belajar terus ya. Baik, nah ini saya paling sering ini. Tahun ini baru hari ini saya keluarkan lagi gambar ini, otak manusia. Ini sahabat-sahabat saya yang sering ikut seminar ini kangen kali sama gambar otak ini. Jadi manusia Allah ciptakan ada otak besar dan ada otak kecil, Masya Allah. Ya. Nah ini otak besar, ini otak kecil. Ini bagian depan, ya bagian dahi. Ya. Dan Allah buat otak itu digulung. Dalam gulungan itu ada kabel-kabel. Ya, kabel-kabel panjang sekali kabelnya, Masya Allah. Untung otak manusia Allah gulung. Kenapa? Kalau tidak, kabelnya panjang. Ya, pernah para ahli menghitung panjangnya kabel yang ada di otak manusia supaya kita ingat. Saya nggak sebut kilometernya berapa. Saya cuma mau bilang otak manusia kalau dipanjang nih, gulungannya diperpanjang itu Jakarta Bali pulang pergi. Masya Allah. Kebayang teman-teman, ibu-ibu kalau otak kita panjang sampai Bali? Ya, kayak apa nih hebohnya dunia ini ya kalau otak kita Allah setting, Allah desain panjang, tidak digulung seperti ini. Ya, makanya satu bersyukur otak manusia kita gulung. Ya, digulung oleh Allah otak kita ini sehingga yang harusnya panjang sampai Bali ini cuman digulung-gulung akhirnya seperti ini dengan berat kurang lebih semuanya otak besar dan otak kecil itu 1,5 kilo, ya 1,5 kilogram. Kalau laki-laki lebih berat sedikit 1,6. Kalau perempuan dewasa otak kita 1,5 kilo.
Ya, nah ini. Baik, di dalamnya ada sel otak. Ini juga saya sering ulang-ulang, tetapi ya saya senang ulang-ulang ini supaya kita tambah paham ya. Satu sel otak, ada jumlahnya kurang lebih 100 miliar. Jadi ada 100 miliar sel otak di otak kita. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer tercanggih di zamannya. Masya Allah. Berarti di otak kita ada 100 miliar komputer. Dan ada kalimat tercanggih di zamannya, artinya 100 miliar otak di otak anak-anak kita nih, yang generasi-generasi baru itu lebih canggih dari otak kita. Itu harus diakui itu. Ya. Nah, nanti di dalam otak itu terjadi kabel-kabel tadi. Ini kan ada kabel-kabelnya ya, ada kabel-kabelnya nih. Ya, terjadi sambungan-sambungan. Oh, jadi terjadi sambungan-sambungan, di situ terjadi peristiwa kimia dan terjadi peristiwa fisika, dan ini terjadi kayak apa ya? Sambungan-sambungan yang luar biasa dan kayak listrik, ada listrik di otak kita. Ya Allah. Setiap kita belajar sesuatu, mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, merasakan sesuatu, mengecap sesuatu, ya, memegang sesuatu, itu masuk di dalam otak kita, terjadi sambungan-sambungan. Ya, Masya Allah. Nah ini jadi sambungan neuron di otak ini kurang lebih kayak gini nih. Dia berulang. Ya, apabila kita mendengar, melihat hal yang berulang, dia berulang. Ya, itulah ilmu itu kenapa harus diulang-ulang supaya sambungannya berulang. Sehingga apa? Tambah paham. Ya, nah ini terjadi seperti ini. Makanya kan kalau doa mau belajar kan Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggikanlah pemahamanku. Ya. Nah, ini jadi kalau tinggi pemahaman itu berarti ini neuronnya makin sering tersambung-sambung. Ya. Baik, nanti dari otak ya itu akan jalan ke ya, 1, 2, terdengar? Dari otak akan turun serabut-serabut saraf seluruh tubuh itu lewat tulang belakang, ini namanya nervous system. Ya, nanti dari tulang belakang akan keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh. Ya, ini seperti ini ya, itu seluruh tubuh, Masya Allah, sampai ujung jari kaki dan sebagainya. Bahkan sampai di wajah kita juga, sampai juga dalam organ-organ di dalam tubuh kita ya, Masya Allah. Nah ini kurang lebih kayak gini. Ya, nah sistem saraf ini saya juga sering bilang bahwa kalau dianalogikan kerjanya kayak kabel listrik. Nah ini jalan listrik dia di sini. Ya. Membawa apa? Membawa pesan yang ada di otak. Apa aja ada pesan di otak? Banyak sekali. Karena otak itu Allah buat ya setelah terbagi dua, otak besar, otak kecil, kemudian terbagi dua lagi, belahan kanan, belahan kiri, nanti setiap belahan terbagi 4 lagi. Banyak banget, Masya Allah. Makanya kalau kita belajar ilmu tentang otak ya, beberapa sahabat-sahabat saya di sini juga belajar tentang neurolinguistic program itu, waduh, ya itu baru sedikit apa yang ada di otak manusia itu udah, waduh, ya udah, sampai kayak gitu kita, masya Allah gitu ya. Nah, ini yang akan jalan di badan kita. Kita akan belajar sedikit tentang konsep-konsep bahwa kenapa sih harus dibangun fondasi tadi, mengenal otak pria wanita, mengenal watak, mengenal bakat, mengenal bahasa tubuh, mengenal cara belajar. Karena itu semua ada di otak. Semua ada di otak. Dia jalan di badan kita. Ya. Nah, tapi selain program-program di otak yang jalan di badan, ternyata apa yang kita ucapkan itu juga jalan. Apa yang kita lihat itu juga jalan. Apa yang kita dengar itu jalan. Apa yang kita hidup itu jalan. Apa yang kita kecap lewat lidah itu jalan. Ya, jalan. Jalan tersimpan di otak dan kemudian jalan ke badan lagi. Untuk itu, kalau memang mau jadi ibu yang bijaksana, ibu yang lemah lembut, memang harus diminta. Kita minta dan kita ucapkan. Ya, ya Allah, saya mohon lemah lembut ya Rob, saya mohon lemah lembut ya Allah. Gitu. Kan kita diminta ya. Tadi kan dikatakan Ali Imran 159, karena rahmat Allah engkau berlemah lembut pada mereka. Lemah lembut itu bukan bawaan seorang ibu bapak terhadap anak kandungnya. Ya, ini yang unik. Katanya ibu sayang sama anak, tapi ibu kepengen maunya sama anak cepet-cepet, buru-buru. Cepetan dong, kerjain, ayo cepetan gitu ya. Maunya buru-buru. Saya suka perhatikan juga ibu-ibu sama anaknya itu jarang senyum loh. Ya,
Padahal anaknya udah senyum, dia ibunya ngomong selalu kepengen mau marah aja. Kenapa? Karena mau buru-buru. Itulah makanya dikatakan karena rahmat Allah engkau berlemah lembut pada mereka. Jadi minta sama Allah, ya Allah saya mau lemah lembut ya Allah. Ya, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Misalnya pengen marah gitu ya Bu, pengen melotot ya Bu, istighfar lah. Karena istighfar juga jalan ini, astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun pada Allah yang maha azim, jalan. Saya minta memang saya, ya Allah saya mohon. Ya, lemah lembut ya Allah. Ya Allah saya mohon, ya Allah jadi ibu bijaksana ya Allah. Ya Allah saya mohon, ya Allah jadi istri bijaksana ya Allah. Itu harus diucapkan. Ya. Ini yang namanya istilahnya meluruskan niat. Ya. Dan niat itu adalah ya sesuatu landasan terhadap apa yang nanti terjadi di badan kita dan membuat perilaku itu. Ya. Nah makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Akmal itu kan gerakan badan, tergantung niatnya. Ya. Nah mumpung di badan kita ada sistem saraf yang gampang sekali cara kerjanya, ayo kita selalu luruskan niat kita. Karena pada saat kita niat jalan. Mbak Isa kalau tadi kita berdoa ya, jalan. Pasti lebih cepat lagi kalau doa itu. Ya, makanya ya buat kita nih ibu-ibu nih sudah mulai harus ya rutin berdoa. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang sudah rutin punya zikir pagi dan zikir petang ya, wah itu masya Allah itu apa yang diucapkan tuh jalan di badan. Ya, baik. Sekarang, nah kenapa sih kok Bu Aisyah ngomongnya otak kan kita punya kolbu ya? Iya betul, kita juga punya kolbu. Yang mana sih kolbu itu? Ya, dari penelitian para ahli dan saya juga sering ya cerita di dalam seminar-seminar ya, ini saya ulang lagi. Kolbu itu merujuk pada organnya yaitu jantung. Jantung. Ya, itu banyak banget penelitian, ya. Nah, jantung selain kerjanya memberikan aliran darah ke seluruh tubuh, jantung ini ada otaknya, ya. Ada otaknya nih. Ditemukan tahun 1991. Ya, oleh J. Amor ini sekitar 40.000 neuron. Jadi di jantung tuh juga ada sel otak kayak kita tadi yang kalau di otak jumlahnya 100 miliar, kalau di jantung 40.000. Dan ternyata di jantung juga terjadi sambungan-sambungan. Ya. Jadi di jantung juga pada saat kita tadi mengucapkan ya Allah saya mohon lemah lembut ya Rob. Itu kalau kita bicaranya betul-betul sungguh-sungguh, selain terekam di otak, terekam juga di jantung kita, terekam di kolbu kita. Nah, supaya terekam di kolbu kita, itu waktu diucapkan sambil dibayangin. Bayangin apa Bu Aisyah? Nah, terserah mau bayanginnya apa. Kalau saya suka saya bayangin apa yang saya ucapkan, apa yang saya niatkan, apa yang saya doakan itu terekam di jantung juga. Ya, nah ini. Jadi kalau saya sering banget ditanya sama orang-orang, Bu Aisyah kalau saya mau bijak sama anak gimana? Bu Aisyah kalau saya mau jadi istri soleha bagaimana? Saya cuma bilang, Ibu harus diomongin, diucapkan. Kenapa harus diucapin Bu Aisyah? Ya memang begitu cara kerja tubuh dan memang sudah diajarkan untuk kita meniatkan dan meluruskan niat. Bahkan terkadang, ya kalau ini kan lagi pandemi jadi kita jarang keluar rumah ya. Waktu sebelum pandemi, setiap pun misalnya kita mau pergi ke taklim, itu di pintu rumah kita mau keluar itu harus luruskan niatnya dan kita doa dulu. Ya. Selain kita doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, ya Allah saya niatkan ini lillahi taala. Ya. Atau misalnya kita mau besuk teman kita yang sedang sakit, ya Allah saya mau besuk temanku lillahi taala ya Allah. Ya. Atau kita mau ngapain aja keluar rumah, lillahi taala ya Allah. Kenapa? Karena nanti beda orang yang keluar rumah langsung keluar gitu aja dengan kita ya berdoa dulu dan meluruskan niat. Itu beda banget nanti. Beda pencapaiannya. Ya, ini karena ini akan terjadi rekaman di otak, rekaman di kolbu juga. Ya. Nah, ini ya. Saya suka banget lihat gambar ini soalnya karena saya merasa gitu ya Allah, jantung ini ternyata ada sambungan neuronnya. Ya. Makanya kalau kita mengucapkan hal-hal yang baik, maka ya ini kolbu ini atau mudghah ini baik dan nanti seluruh jasad baik. Karena nanti kolbu ini kasih pesan lagi seluruh jasad untuk melakukan hal yang baik. Ya. Tapi kalau mudghah atau kolbu ini buruk, maka nanti seluruh tubuh buruk. Nah, salah satu untuk membuat kolbu ini senantiasa baik, itulah ucapan-ucapan kita. Pendengaran-pendengaran kita, penglihatan-penglihatan kita. Ya. Nah. Baik. Ini dia.
ya dalam surat Ali Imran ayat 36, oleh zakaru kal untha, ini juga jadi landasan, jadi pondasi bahwa kita harus tahu bahwa memang laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, mungkin sahabat-sahabat teman-teman juga sudah pernah dengar berita ini, tapi saya mau ulang sedikit ya, supaya apa, kan ini namanya pondasi tuh kayak gini, jelas ya. Jadi dari ad-dinul Islam pondasinya, kemudian kita cari ya di tuntunan contoh-contoh di hadis Rasulullah, kemudian juga kita lihat di ijma para ulama, dan ijma para ulama ini termasuk para ilmuwan. Ya, apa sih bedanya gitu? Kalau kita ya nggak mempelajari perbedaan anak laki-laki dan perempuan, maka ya ini yang punya anak laki-laki pasti banyak bertanduk karena beda otak kita dengan dia. Ya. Harusnya ayahnya dong yang ngomong sama bapak sama anaknya, tapi kan ayahnya ada tugas lain, yaitu menjemput nafkah. Ya, nah berarti ibu yang memang harus lebih dominan untuk memahami ini. Ya. Nah, apa sih perbedaannya Bu Aisyah? Tadi kan kita sudah belajar ya, otak tuh nanti terbagi dua, kanan kiri. Ini gambar orang hadap ke sana ya. Jadi gini kita lihat tengkuknya. Ya, otak kanan nih otak yang kreativitas atau otak yang rileks, gembira, lihat warna, bermain, ya. Kemudian imajinasi, ya, menghayal dan sebagainya. Yang kiri yang serius, analisa, bahasa, hitung-hitungan, ya, detil, syair lagu. Nah, ini kiri nih. Mikir melulu, kalau mikir melulu tuh kiri ya. Dan manusia itu ada otak kiri dan kanannya. Ya, manusia ada otak kiri dan kanannya. Artinya kita bisa serius, kita bisa rileks ya. Jadi kalau serius terus nanti otak kirinya terlalu capek. Ya, atau terlalu rileks nanti otak kanannya terlalu capek. Maka ini harus dikombinasikan atau harus diseimbangkan. Nah, tapi pada perkembangan otak laki-laki dan perempuan ya, dari kecil sampai sekitar umur 20 tahun itu ada perbedaan pada anak laki-laki ya. Apanya Bu Aisyah berbeda? Sambungan tadi, neuronnya tadi ya. Ini saya ulang-ulang cerita tentang ini karena ini penting diulang ya. Jadi laki-laki 0 sampai 6 tahun tadi sambungan tadi ya. Ibu-ibu tadi lihat ya sambungan-sambungan tadi. Rupanya beda sama anak perempuan ya. Anak perempuan ya sambungan otak kiri kanannya nyaris seimbang. Artinya anak perempuan ya dari kecil itu sudah bisa analisa, sudah bisa santai juga, sudah bisa kreatif juga. Tapi anak laki-laki itu kanannya yang lebih dominan sambungannya, kanannya. Dan kita lihat tadi kanan itu kan otak yang rileks, otak bermain, otak imajinasi, otak menghayal, otak seriusnya tuh baru segini. Jadi kalau teman-teman punya anak laki-laki masih di usia sini atau ya teman-teman sudah punya cucu laki-laki di usia-usia kayak gini, mohon dimaklumi bahkan dimahfumi bahwa anak laki-laki senang bermain, senang loncat-loncat, ya, senang lari sana, lari sini gitu ya. Ya, sementara dia itu tadi otak kiri, otak serius, otak membaca, otak matematikanya belum lagi tersambung seperti anak perempuan. Kadang-kadang ada ibu-ibu misalnya konseling sama saya ya, punya anak usia 3 tahun. Ya paniknya kenapa? Kok anak saya belum bisa baca Bu Aisyah? Padahal kakaknya dulu usia 3 tahun tuh udah bisa baca. Saya bilang itu memang beda. Anak laki-laki itu belum bisa baca tapi sudah bisa main PlayStation, sudah bisa buka gadget. Karena memang otak kanan. Otak kirinya belum lagi tersambung seperti anak perempuan. Kalaupun mau ajak membaca anak laki-laki, caranya adalah gunakan otak kanannya. Pakai benda-benda, pakai permainan. Saya punya anak laki kan 4. Ya, dulu untung sedikit banyaknya belajar tentang ini. Jadi kalau mau mengajarkan anak laki-laki membaca, ya bikin tulisan, terus tempelkan di benda-benda yang ada di rumah. Tempelkan aja meja, ada tulisan meja, taruh di meja. Dia langsung bisa. Dia mulai mengerti, oh itu tulisan meja kayak gitu. Ya, nah ini. Kalau perempuan lebih seimbang, tapi kanannya perempuan kalah sama kanannya laki-laki. Ya. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun, perempuan lebih tetap seimbang juga, laki-laki masih kanannya yang berkembang, kiri sudah mulai. Sudah mulai ya,
tapi tadi ya tetap kanannya lebih dominan. Makanya ada penelitian mengatakan kalau anak laki-laki mau masuk SD, terutama dengan kurikulum SD kayak sekarang di Indonesia, itu lebih aman umur 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kalau anak perempuan 6 tahun dia sudah bisa karena dia punya otak sudah tersambung. Laki-laki minimal 7 tahun. Kalau mau anak lakinya nggak kesulitan mengerjakan PR. Ya. Saya setelah mengerti tentang otak pria wanita, makanya waktu anak ketiga dan keempat saya itu, karena saya lihat pelajaran SD sudah lebih kompleks lagi, sudah ada banyak sekali pelajaran yang untuk menganalisa pakai otak kiri, maka waktu anak saya lulus TK yang keempat ya, dia lulus TK 5,5 tahun, karena belum cukup umurnya ke SD, maka saya tahan untuk dia tidak masuk SD. Jadi teman-teman yang lain, ada juga anak laki yang lain umur 6 tahun dimasukkan ke SD. Saya tahan sampai dia 7 tahun lebih. Supaya apa? Supaya pada saat dia masuk SD dengan kurikulum yang banyak sekali menggunakan otak kiri, dia sudah lebih mudah. Dan betul saya tidak sulit untuk mendampingi Ananda belajar. Ini yang waktu itu ya untung juga ya. Kalau waktu anak pertama kedua saya karena kurikulum SD tidak sekompleks sekarang, jadi ya 6 tahun mereka masuk. Tapi pas udah mulai dari Mas Kakung, Mas Jaler itu 7 tahun ke atas, 7 tahun lebih malah. Ya, 7 tahun lebih. Nah, ini. Kemudian mulai 12 sampai 18, perempuan tetap kiri kanannya seimbang, laki-laki masih kanannya yang dominan, Masya Allah. Ya. Maka para bunda jangan heran kalau anak laki senang main terus ya. Makanya coba deh supaya kita nggak stres, karena memang otak kita berbeda. Coba mulai masukkan dalam prinsip di otak kita bahwa laki-laki itu pada saat dia bermain itu dia belajar. Kok gitu Bu Aisyah? Saya bisa paham kalau ibu-ibu bilang kok gitu ya, karena otak kita nggak begitu. Ya, coba mulai. Oh, jadi setiap anak laki-laki lagi bermain bilang oh dia lagi belajar. Belajar apa ya? Belajar dalam permainan itulah. Belajar mengatur strategi, belajar bagaimana untuk kreatif, belajar bagaimana untuk problem solving dalam permainan itu. Masukkan di situ. Kenapa? Karena ya dengan pikiran yang baik, seorang ibu memikirkan hal itu menjadi baik, itulah namanya positive parenting. Melihat hal-hal itu baik aja. Baik aja lah. Ya. Karena kalau kita bertahan dengan otak kita yang seperti ini, maka nggak nanti anak laki tuh ya kita ngelihat salah melulu. Kasihan kan? Ya. Itulah makanya anak laki yang banyak masalah itu anak laki. Karena dari kecil kita melihat dengan otak kita sebagai ibunya, sebagai perempuan. Salah terus dia. Salah terus. Pasien-pasien kami yang narkoba itu ya 80-90% laki-laki. Korban LGBT juga ya 80-90% laki-laki. Tawuran, pornografi itu laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki sejak kecil sering terzolimi. Oleh siapa? Oleh kita ibunya. Kalau kita tidak paham tentang perkembangan otaknya. Ya. Kemudian kapan laki-laki nanti seimbang antara otak kiri kanannya? Setelah 18 tahun, di atas 18 tahun. Ya, bahkan ada yang 20 tahun baru dia seimbang antara kiri kanannya. Ya, ini. Makanya perhatikan anak laki-laki waktu kuliah itu keren banget. Barangkali ada teman-teman yang anaknya sudah kuliah, coba lihat perkembangannya. Kan beda ya. Buat teman-teman yang anak laki-lakinya masih di TK, sabar waktu dia kuliah ya Bu. Yang namanya sabar itu bukan didiamkan, tetapi difahami. Ya, dipahami. Ya. Kita bantu perkembangan otak kirinya lewat otak kanannya. Ya. Makanya anak laki-laki senang sekali belajar sambil ya dia membaca cerita atau dibikinkan permainan. Ya. Kalau mengaji bagaimana Bu Aisyah? Ini yang luar biasanya, mengaji itu ya baca Quran itu otak kanan. Makanya kalau kita lihat seperti ini berarti kan perempuan bisa, laki-laki bisa, apalagi anak laki. Asal ingat pada saat dia diajarkan baca Quran, ya Qurannya kita kasih warna. Makanya sekarang alhamdulillah ya, Quran itu berwarna, terutama pada tajwid-tajwidnya ya, idgham bi gunna, idgham bila gunna, iklab dan sebagainya, izhar itu berwarna-warna. Itu anak-anak senang. Terutama anak laki-laki. Ya. Apalagi diajarkan dan kemudian dibacakan juga terjemahannya dan mereka bisa membayangkan, membayangkan dengan otak kanannya. Oh kayak gini tuh maksudnya. Oh kayak gini. Ya.
Dan itu juga makanya waktu menghafalkan membaca Quran itu pakai irama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu supaya apa? Otak kanannya terstimulasi. Itu makanya jadi ingat ya. Dan buat anak-anak juga kadang-kadang banyak sekali pelajaran-pelajaran dibawakan atau dibuatkan lagu. Kenapa? Karena lagu itu ya, musik itu iramanya itu otak kanan. Syair itu otak kiri. Anak perempuan kalau masih kecil kayak gini dia lebih cepat hafal syairnya dan iramanya. Kalau laki-laki iramanya doang dia hafal, syairnya kacau balau. Tapi paling tidak stimulasi otak kanan lewat irama tadi ya, itu menstimulasi otak kreativitas. Ini saja kalau kita sudah mulai tahu ya, baru tahu aja tuh udah bikin tenang seorang ibu. Kemudian kalau kita ulang-ulang, tadi kita paham, oh kayak gini tuh. Oh kayak gitu. Ya. Dan pada saat kita melihat bahwa memang Allah mendesain laki-laki dengan perkembangan otak yang berbeda, kita malah apa ya, menerima dengan ya Allah, ya ternyata Engkau menciptakan otak laki-laki berbeda. Ya. Masih banyak sekali perbedaan-perbedaan otak pria, nanti teman-teman bisa searching atau belajar di momen yang lain ya. Baik, nah kemudian watak juga. Ya, ini jelas di Al-Isra ya ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya di sini Allah memberitahu pada kita semua ya, bahwa orang tuh masing-masing Allah sudah berikan pembawaan. Baik watak, bakat, gaya belajar, otak pria wanita tadi, ya kan? Kemudian dia punya bahasa kasihnya itu karena bawaan masing-masing. Tidak ada yang jelek, semua bagus watak itu. Ya. Makanya di sini dikatakan Allah ya, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kita tidak boleh menghina jenis-jenis watak yang lain. Kalau lihat anak kita yang introvert, kitanya yang ekstrovert, kita nggak boleh menghina dia. Yang justru adalah kita tahu dia, memahami, dan makanya kita beradaptasi. Itu yang penting. Ya. Baik, adapun watak. Sebetulnya teori watak ini banyak sekali dan saya sering ulang-ulang juga. Tetapi kali ini mungkin saya bahas secara garis besar saja ya. Watak garis besarnya itu ada 3. Ya. Nah, jadi watak ini ada di daerah lobus parietalis di sini. Ya. Nanti isi watak ini ada kekuatan kelemahan. Ya. Di dalam surat Asy-Syams ayat 8-9 Allah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Itulah kata para ahli itu ada kekuatan dan kelemahan di sini. Ya. Dia jalan di badan sehingga membuat perilaku. Jadi orang itu kalau wataknya ekstrovert ya perilakunya ekstrovert gitu. Kalau wataknya introvert perilakunya introvert. Kenapa kita bisa mendeteksi nanti watak seseorang atau watak diri kita? Karena pesan di otak ini jalan di badan. Jalan di badan. Makanya nanti akan membentuk mimik wajah, sudut mata, sudut bibir, gaya gestur dia berjalan, ya, cara duduk, cara tersenyum, cara mengangkat tangan itu tergantung ya dari pesan yang Allah ya simpan di dalam otak ini, ya, yang dikenal dengan istilah watak. Watak. Kalau belajar ilmu NLP, karena saya lihat banyak teman-teman sejawat NLP di sini, ya ini disebut metaprogram, ya di sini, karena dia terbentuk. Ya, watak bisa berubah nggak Bu Aisyah? Ya, watak tetap ada di otak, dia nggak bisa berubah, tapi bisa dibentuk. Dengan apa? Dengan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, nasihat-nasihat. Jadi kalau kita lihat dari ilmu otak, watak di daerah sini, nasihat-nasihat, pengalaman-pengalaman itu masuk di otak yang depan. Sehingga pada satu waktu nanti kalau kita rajin belajar, maka kita merasa, oh saya kok ada 4 jenis watak itu ya. Oh kok saya juga ada ekstrovertnya, introvertnya, ambivertnya ya gitu. Itu yang besarnya ya. Nanti kan terbagi 4 biasanya 4 besar. Ada watak gembira, ada watak yang bikin sempurna, ada watak yang selalu berhasrat sempurna, ada yang selalu berhasrat damai, ada yang selalu berhasrat mengatur. Nah itu. Ini karena ada di otak dia jalan. Sebisanya dari kecil kita sudah bisa deteksi, oh ini anakku wataknya ini nih.
Oh, anakku yang nomor 2 wataknya ini. Oh, anakku nomor 3. Itu akan membuat seorang ibu terutama ya, kita kalau bicara orang tua oke, tapi kan memang lebih banyak ibu karena ibu di otak ibu tuh ada program tarbiyah. Ya, belajar dan mengajarkan. Ya. Nah, itu harus mulai mendeteksi watak anaknya apa, watak anak keduanya apa, anak ketiga. Bahkan mendeteksi juga watak pasangannya, watak ibu mertuanya juga. Deteksi aja, Bu. Ya, itu mudah kok dan sekarang ada ilmunya. Ya. Baik, nah 3 watak dasar, introvert, ambivert, ekstrovert. Ya, ambivert ini apa sih Bu Aisyah? Dia separuh introvert, separuh ekstrovert. Ini ambivert ini biasanya watak yang apa ya? Karena ekstrovert introvert dia kadang-kadang nggak stabil. Ini stabil, introvert ini stabil, ekstrovert stabil. Ambivert ini suka mut-mutan. Ya. Nah, bagaimana sih mendeteksinya? Ya, kita deteksi ya. Ya. Apakah teman-teman atau ibu-ibu orang yang introvert coba ya? Apa sih orang introvert lebih memilih ada di tempat sepi? Di dalam 7 hari, orang introvert itu kalau bisa 7 harinya di tempat yang sepi, kalau bisa. Ya, maunya sih gitu. Tapi karena harus bersosialisasi ya mungkin ada dalam 7 hari, 6 hari karena pandemi ya. Karena pandemi. Coba kalau nggak pandemi mungkin dalam 7 hari, 5 hari di tempat sepi, 2 hari baru dia mau keluar. Ya, nah itu introvert. Nah kalau ekstrovert ini kecenderungannya lebih semangat ketemu orang baru. Berarti itu ada ekstrovertnya tuh. Ya. Nah ini yang kasihan ini. Biasanya pada saat pandemi orang-orang ekstrovert ini yang aduh susah banget ketemu orang baru sekarang ya. Walaupun mungkin sebetulnya kita siasati bertemu orang baru dengan teknik Zoom ini kan. Makanya kenapa saya suka sekali kalau seminar, saya lihat dulu wajahnya teman-teman, namanya. Dan saya lebih senang kalau orang-orang buka kameranya. Di awal-awal misalnya ya, kalau sekarang lagi presentasi mau tutup silakan nggak apa-apa. Tapi di awal-awal saya suka sekali. Kenapa? Karena saya mau ketemu orang baru, kalau ada atau teman-teman yang sudah sempat kita ketemu, kenalan, saya lihat lagi. Karena di situ terjalin silaturahimnya sekarang. Ya. Makanya kalau ada seminar off cam dari awal sampai terakhir tanpa ada alasan yang jelas karena males aja itu kurang silaturahimnya itu. Ya, ini pentingnya kamera dinyalakan paling nggak di awal sama terakhir karena kita akan bisa saling lihat ya, saling memberikan kasih sayang. Di situ turun rahmat Allah. Ya. Saya pun kalau misalnya ikut apa-apa itu berusaha di awal dan di akhir buka kamera sebisanya ya. Kenapa? Karena disitulah terjadi silaturahim gaya baru, new normal. Ya. Ini ekstrovert ya. Nah ada yang ambivert gimana? Ambivert itu tergantung sikon. Kadang dia mau tempat sepi, kadang mau ketemu orang baru. Jadi kalau ambivert ini dalam seminggu ya mungkin 3 hari atau 4, 3, 3, 4. Kalau ekstrovert ini ya dalam 7 hari kepengennya sih ketemu orang barunya 7 hari itu. Ya. Tapi karena pandemi nggak bisa, 7 harinya di rumah terus. Makanya kita cara new normalnya adalah dengan menjalin silaturahim lewat teknologi-teknologi. Ya. Kemudian apa lagi? Introvert itu lebih produktif di tempat tertutup. Makanya kalau kita yang introvert ini pas pandemi kayak gini kita selalu di rumah itu seneng banget. Termasuk anak-anak yang introvert itu cocok banget PJJ. Ya, anak saya yang ketiga, seneng banget pakai Zoom pelajarannya Zoom. Dia lebih produktif. Ya, tentu saya membantu dia untuk bikin bagus tempat belajarnya, lengkapin tempat belajarnya karena dia sudah kuliah ya, jadi banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi dia seneng banget. Tapi kalau punya watak ekstrovert, orang tua yang ekstrovert atau anak-anak ekstrovert, dia lebih produktif di tempat terbuka. Nah ini yang kasihan ini. Ini yang kasihan. Makanya kalau ada anak-anak yang sudah mulai bosan ya, dan kemudian kita tidak memfasilitasi ya kegiatan-kegiatan di dalam rumah, ini udah mulai bosan ini. Ya, udah mulai bosan. Bagaimana mensiasatinya ya kita ya saya cari tahu ya, ada anak saya tadi saya sempat cerita ya, ada Ragia kan dia ekstrovert banget ya. Jadi bahwa dia tetap mau di rumah dan kemudian dia melukis kah, dia mau rapin tempat tidurnya, kamar tidurnya diganti lagi, kemudian dia ya tempat tidur di sini jangan dipindah sini, itu saya biarkan gitu, ya. Atau misalnya dia sedang PJJ tadi yang saya ceritakan tadi dia sambil menggambar atau sambil bikin karya, saya biarkan aja. Kenapa? Karena memang maunya dia itu dia produktif di tempat terbuka karena pandemi nggak bisa di tempat terbuka ya sudah di rumah
mau nggak mau kita harus memfasilitasi itu semua ya. Kalau ambivert ini bisa keduanya. Ini juga kadang-kadang bosen tapi nggak sebosen anak ekstrovert. Ya, ibu-ibu juga ada nih. Kita ada yang anak orang ekstrovert nih kalau di rumah terus nggak produktif makanya keluar gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Introvert, ekstrovert dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi anak-anak introvert ini anak-anak yang kalau lagi sendiri malah terpulihkan energinya. Nah, ekstrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Ya. Maaf Dok, 5 menit lagi ya Dok waktunya. Biar nanti tanya jawabnya bisa agak lebih lama. Ya, satu lembar. Tenang aja, Bu. Baik, makasih Dok. Sudah dihitung. Ya. Jadi kalau anak ekstrovert itu terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Oke. Kalau ambivert tergantung situasi dan kondisi. Ya, jadi ini harus paham, Bu. Kemudian introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ini pandemi ini cocok banget orang-orang introvert. Tapi ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Bun, kalau punya anak, ya, kemudian memang kita sanggup memfasilitasi 2 gadgetnya, 1 laptopnya misalnya atau 1 gadget untuk melihat Bapak Ibu gurunya mengajarkan dan satunya dia untuk chatting sama temennya, kalau dia memang anak ekstrovert, tidak apa-apa, biarkan saja. Kenapa? Karena dia butuh teman. Untuk apa? Untuk ada energi beramai-ramai. Ya. Kalau anak saya yang ketiga Mas Kakung, dia kalau belajar aja gitu. Dia nggak buka gadget yang lain. Tapi yang ekstrovert kayak Mas Lanang, ya Dek Ragil, ya anak pertama, anak kelima itu harus ada 2 itu. Dia 1 dengan chatting sama teman-temannya untuk tanyakan tadi Bu Guru ngomong apa sih tadi Bu? Aku nggak ngerti. Karena dia kadang-kadang anak-anak malas untuk tanya langsung. Apalagi dengan gaya Zoom kayak gini. Ya kadang-kadang kalau dia didominasi oleh anak-anak yang suka nanya, yang lain malas nggak usah nanya. Akhirnya nanya sama temennya. Ini harus difahami nih. Karena banyak ibu-ibu malah dimarahin. Fokus. Fokus, lihat itu gurunya ngajar, lihat. Itu jangan main-main sama temannya, jangan chatting-chatting sama temannya. Kalau dia anak ekstrovert tertekan, Bu. Tertekan. Ya. Kalau ambivert gimana? Ambivert bisa dua-duanya. Ya, anak saya yang kedua dan keempat, Mas Priyo dengan Mas Jaler, dia bisa dua-duanya. Kadang-kadang hari ini kadang-kadang dia nggak mau buka chattingan sama temannya. Misalnya hari besok dia chatting juga sama temannya sambil dengerin gurunya. Oh, itu ambivert. Harus paham. Introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Kalau ekstrovert biasanya asbun, asal bunyi. Kalau punya anak ekstrovert ibu nggak usah marah. Kadang-kadang apa yang baru ada di otaknya langsung diomongin, habis itu dia lupa. Tapi kalau introvert dia berpikir dulu baru mulai bicara. Kalau ekstrovert nih, makanya kalau kita punya anak ekstrovert kita ya kalau dia ngelucu ya kita ketawa aja. Nanti habis ketawa baru kita kasih tahu. Ya, nak dipikir dulu sebentar kalau mau ngomong gitu. Ya. Kalau introvert dia mikir dulu baru dia ngomong. Ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa lebih banyak bicara. Ini namanya juga ambivert ya, separuh-separuh. Ya. Introvert cenderung lebih pendiam, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos, ambivert tergantung. Bisa kadang-kadang ceplas-ceplos, kadang-kadang ya dia mau diem gitu ya. Nah, ini. Jadi fahamilah yang mana nih? Bunda yang mana? Introvert, ekstrovert apa ambivert? Kemudian pasangan hidup mana? Karena biasanya kalau istrinya introvert, pasangan hidupnya ekstrovert. Kebalikannya juga ekstrovert, introvert. Ya, anak kita yang mana? Oke, yang ambivert kah, yang ekstrovert atau introvert? Kenapa itu penting? Ya, untuk mengenali seperti ini. Ya, oke, ini sudah selesai. Tinggal kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti saya itu dulu ya, stop share dulu. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kan saya bisa lihat teman-teman. Assalamualaikum. Wah, ya, alhamdulillah ada teman-teman nih, masya Allah. Ada Bu Laksmi, ada Mbak Sida. Banyak nih Bu. Saya senang nih kalau on cam kayak gini, jadi bisa silaturahim. Terima kasih banyak Dokter Aisyah. Banyak sekali materi yang berguna bagi para ibu-ibu untuk lebih mengenal anak-anaknya. Di sini kita langsung buka sesi tanya jawab, Dok. Oh enggak. Baik, ini dari Ibu Heni Tangsel. Beliau menanyakan bagaimana agar si adik bisa mendengar ketika kakaknya menasehati saat ada sikap yang mengesalkan kakaknya. Kedua anak saya laki-laki. Terima kasih. Umur berapa ya? Nggak ada informasinya ya? Iya, nggak ada informasinya, Dok.
Nah, ya. Laki-laki ini kalau ngobrol, sama laki-laki itu emang nampaknya kok dia nggak merhatiin, nampaknya. Karena laki-laki itu nggak suka tatap-tatapan, ya, yang punya anak laki-laki nih. Kalau anak laki-laki ngomong sama anak laki-laki, dia itu nggak tatap-tatapan, satu matanya kemana, tapi dia dengar. Jangankan anak laki-laki, bapaknya juga begitu. Coba ibu-ibu kalau ngomong sama suami, ya, kita waktu ngomong dia cuma lihat sebentar, habis itu si suami ini, mata suami, biasanya kalau suami saya lihat ke TV atau lihat ke gadget. Ya. Itu. Jadi kita menganggap dia nggak merhatiin aku. Padahal merhatiin. Ya, itu laki-laki. Asal ngomong kita ya tidak lebih 10 menit. Karena laki-laki kalau di atas 10 menit itu udah nggak bisa dengar. Jadi ngomong sama laki-laki itu sebentar-sebentar aja. Anak laki ngomong sama anak laki itu cuma sebentar-sebentar aja, Bu. Ya. Saya alhamdulillah karena anak lakinya banyak, jadi saya sedikit banyaknya paham tentang bagaimana cara mereka berkomunikasi. Ya. Kadang-kadang ingat ya, saya pernah itu minta tolong suami saya untuk nasihatin anak laki-laki. Apa yang dilakukan, Bu? Saya bilang, ayah, anak-anak udah besar ya, nasihatin ya, karena anak laki-laki. Siap, katanya. Besok malamnya, saya ngintip dari dapur, ya dapur saya itu ada kacanya. Terus suami saya sama anak saya, anak 4 anak laki, Tanang, Pria, kamu jalan sini. Ya. Cuman gitu doang. Kalian, gitu doang. Habis itu apa? Nonton bola, Bu. Rame-rame. Saya bilang, loh, kapan nasehatinnya? Terus saya panggil dari dapur, ayah, sini. Dia datang, kenapa? Katanya mau nasehatin. Terus dia bilang apa? Tadi udah. Kapan? Itu tadi, yang begini. Itu kan nasihat. Itulah laki-laki. Jadi jangan harapkan bapak-bapak nasihatin anak laki-laki kayak kita ngomong dari A sampai Z. Nggak bisa. Apalagi malam-malam, bapak-bapak 7.000 kata udah habis. Jadi antara laki-laki sama laki-laki itu dia ya ngomongnya pakai Bluetooth, pakai sinyal. Ya, jadi sekali lagi Bunda, kalau merasa anak adik nggak memperhatikan kakak itu tolong tidak cepat-cepat beranggapan seperti itu. Ya, santai aja, tenang aja. Kenapa? Itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa kok. Ya. Kurang lebih kayak gitu Bu Ira. Mudah-mudahan yang punya laki-laki tenang. Ya, semoga Ibu Feni mendapat jawaban yang pasti dari Dr. Aisyah. Ya? Ibu Feni mana? Lagi lihat kerjanya. Feni. Biar kita kenal. Pertanyaan kedua dari Ibu Pratiwi. Ibu Aisyah, untuk anak-anak yang introvert, apakah kita harus merubah mereka menjadi sedikit ekstrovert? Ya. Sebetulnya bukan merubah. Kita memberikan tips untuk anak-anak introvert supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya, jadi bukan merubah, karena nggak bisa dirubah. Dia hanya bisa dibentuk. Ya, misalnya anak saya Kakung nih, Mas Kakung kan introvert banget. Ya, tapi kalau ada orang baru, ya dia nggak mau langsung nemukan, nggak mau. Dia butuh waktu sekitar setengah jam baru dia mau turun lihat orang baru. Itu harus saya pahami. Ya paham gitu ya, paling saya naik ke atas, nak, Ibu, ini kalimatnya ya, nanti ketemu Bude ya nak, misalnya ya, walaupun misalnya Bude ini udah kenal banget sebetulnya, tapi ya itu bukan orang baru ya, tapi setengah jam baru dia mau ketemu. Beda yang ekstrovert, Mas Lanang ada Bude, dia langsung loncat, gitu. Lagi ada Bude, itu Mas Kakung yang introvert banget ya, siapa Bu? Bude, oh iya, nanti ketemunya ya nak, ya, sudah, nanti ketemu ya nak, ya. Saya suka hitung tuh jamnya. Setengah jam dia turun aja udah bagus tuh. Kadang 1 jam. Kadang-kadang budenya udah pergi baru dia turun. Baru dia nanya, mana bude Bu? Udah pergi. Ya. Tapi kita paham bahwa bukan dia tidak menghormati budenya, bahwa dia sedang ngatur perasaannya untuk ketemu orang. Itu kalau kita paham. Ya. Nah, tentu pas dia misalnya pun ketemu, itu cuma salam, naik lagi ke atas. Itu anak introvert. Dan tidak usah kita menganggap kamu gimana sih, ya nggak mau lama-lama duduk sama Bude, nggak usah kayak gitu. Kita nggak boleh memblaming, ya. Nanti setelah tamunya pulang, Bude pulang, nanti dia tanya sama kita, Bude cerita apa Bu? Ceritain sama aku dong Bu. Kita anak introvert. Kepengen juga ngerumpi, tapi jangan di depan orang itu. Itu anak introvert.
Malah dia yang paling, Bu, apa bu, ceritain bu, apa bu, seneng banget pengen tahu informasi, tapi tidak di depan orang, itu introvert. Ya, itu introvert. Jadi sekali lagi, bukan di rumah, tetapi kita memahaminya dan memberikan cara-cara untuk dia bisa beradaptasi sedikit. Ya. Oke, kurang lebih kayak gitu Bu Ira. Ya, memang ibu itu berarti harus paham karakter masing-masing anaknya ya dok ya. Kalau mau happy ya, kalau mau happy agar rumah happy family. Betul dok. Berikutnya dari Ibu Tingka Adiati, Ibu Aisyah izin bertanya, apakah doa atau ucapan yang kita ucapkan dan tersimpan di otak kolbu seperti yang tadi Ibu jelaskan ada hubungannya dengan hukum law of attraction? Terima kasih. Oh iya, sangat berhubungan dengan law of attraction. Kenapa? Karena rupanya kolbu kita ini itu mengeluarkan gelombang. Ya, kolbu ini lebih kuat mengeluarkan gelombang dari otak. Ya, saya biasanya menjelaskan detail kalau ada training-trainingnya seperti training yang ada beberapa teman-teman saya lihat ini yang sudah ikut training itu dari kolbu kita ini itu dia mengeluarkan vibrasi gelombang. Ya, ibu sama anak vibrasinya sama, gelombangnya sama. Ya, misalnya nih, ini bukan di endorse ya. Misalnya ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Ibunya Excel, anaknya Excel. Jadi apa yang dipikirkan dan dirasakan seorang ibu itu bisa nyamber ke anak. Nah, kalimatnya gitulah supaya lebih ekstrim. Nyamber. Menular. Ya. Jadi seorang ibu di rumah pagi-pagi misalnya. Ada kan kadang-kadang pagi-pagi ibu-ibu tuh suka sedih gitu ya. Entah kenapa kadang-kadang ya, mungkin apalagi kalau mau mens atau lagi mens ya, lagi sedih. Dan ibu nggak cepet-cepet rubah kesedihan itu, maka nanti satu rumah ikut sedih. Percaya deh. Karena ibu itu memberikan frekuensi lewat kolbunya itu kuat sekali. Ya. Bahkan ada riset mengatakan kalau ibunya sedih, anaknya 3 kali sedih. 1-3. Suami bagaimana? 1-1. Suami ikut sedih. Tapi si anak 3 kali. Ibu gembira, anak 3 kali gembira, suami 1 kali gembira. Jadi betul-betul yang dibetulin tuh kita. Makanya kenapa ibu-ibu yang banyak belajar. Ibu-ibu belajar taklim, ibu-ibu yang belajar banyak baca buku, ibu-ibu yang ikut seminar, ibu-ibu yang ikut pelatihan. Kenapa? Karena memang di dalam rumah yang mewarnai kondisi rumah itu adalah seorang perempuan, seorang ibu. Ya, saya kalau ada ibu-ibu tanya begini, Bu Aisyah nih nggak adil nih, kenapa? Bapaknya nggak pernah belajar begini-beginian, masa kita yang belajar beginian? Ya udah Bu, emang begitu. Ibu harus tahu hukum alam yang Allah tetapkan di dalam alam semesta ini, terutama dalam rumah. Ibu yang mewarnai pikiran perasaan sekeliling rumah. Jadi kita aja, ya. Bapak kapan mewarnai pikiran perasaannya? Pada saat dia di luar rumah. Ya. Jadi bapak kalau dia di luar rumah, baru dia punya sinyal kencang untuk kita. Ibu di dalam rumah. Itulah makanya betul-betul pandemi ini untuk membuat ibu-ibu lebih sering di rumah. Itu benar banget. Itu benar banget. Ya. Kenapa Bu Aisyah bilang ayah di luar rumah baru kencang vibrasinya? Itu sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau itu mendidik Ismail tidak dalam rumah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim kembali kan, ya, harus kembali ya ke tempat rumahnya, dan Siti Hajar bersama Ismail ada di Makkah, di Bakkah, ya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendoakan dari rumahnya, makanya terdidik lewat dari jauh. Itu juga kalau tadi ada misalnya ibu-ibu yang LDR suaminya, bapaknya di rumah, udah sabar aja Bu. Justru pas dia di rumah, kenceng itu doanya. Asal berdoa. Nah, paling ingetin aja suami berdoa. Ayah, kalau lagi di kantor atau kalau lagi di luar, doain ya. Ingetin itu. Karena bapak-bapak kadang-kadang emang dia udah keluar rumah, keasikan luar rumah, lupa doain kita. Itu yang harus kita ingatkan. Ya, doain ya. Ya, doain ya. Ya, doain anak-anaknya ya. Suami saya lagi pergi ya keluar kota. Ya, doain anak-anaknya ya, hari ini tadi mau tes di Fakultas Kedokteran Trisakti misalnya gitu kan. Sekarang lagi pada tes-tes gitu ya. Oh iya. Dia bilang amin saja, dia bilang iya saja, kita langsung hantam dengan amin ya Allah. Karena model sekarang doanya lewat HP, ditulisnya di HP.
aminkan segera. Supaya apa? Supaya apa yang tertulis di HP juga terbroadcast. Ya, sampai ke kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau law of attraction apa? Law of attraction. Law of attraction itu hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, setelah keluar dari tubuh kita, dia menarik. Jadi peristiwa-peristiwa di alam semesta ditarik seperti apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Ya, itu terjadinya seperti itu. Itulah makanya pada saat kita sedang ada gangguan perasaan dan pikiran kita negatif-negatif, segeralah cepat-cepat move on, cepat-cepatlah diganti. Walaupun kita tidak boleh juga untuk menzolimi perasaan negatif itu. Karena perasaan dan pikiran negatif itu adalah sebuah sinyal atau tanda untuk kita mengantisipasi sesuatu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Ira. Ya, berarti Ibu benar-benar harus memastikan frekuensinya dalam modul yang tepat sehingga dalam keluarga itu menjadi riang gembira gitu ya. Ya. Pokoknya karena ibu yang mewarnai, makanya kita yang betul-betul senantiasa misalnya lagi masak gitu ya, ingat anak, langsung aja bacain Al-Fatihah sambil masak. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah untuk anakku. Misalnya anak kita ada di luar kota gitu. Ya Allah. Atau misalnya anak kita lagi ulangan di dalam kamarnya karena PJJ kan. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, ya Allah, tambahkan ilmunya. Sebut namanya ya, tambahkan ilmunya Fulan bin Fulan, ya Allah. Dia mengerjakan ujian dengan tenang, dengan jujur, lancar menjawabnya, nilainya 100. Nah, gitu dong. Jadi setiap langkah ibu-ibu itu ya selalu berdoa. Selalu berdoa. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan saja habis sholat. Memang habis sholat doa itu lebih power, tapi setiap langkah karena sinyalnya nyala terus. Nah, itu yang kita sampaikan. Baik Dok, terima kasih. Kemudian dari Ibu Asam, Assalamualaikum Bu Aisyah. Mau tanya, kalau punya anak yang introvert, apa akan berpengaruh di dunia pekerjaannya atau sosialnya? Orang introvert itu di dunia pekerjaan dia cocok pekerjaan-pekerjaan yang dalam ruangan, ya, di belakang peralatan itu cocok banget, ya. Dan sekarang nggak usah khawatir tentang sosial ya, karena kondisi pandemi nggak tahu sampai kapan. Memang sosialisasi lewat seperti kayak kita gini kan nggak ketemu nih kita, lewat alat-alat kita masing-masing. Mau yang introvert kah, mau yang ekstrovert, karena memang begini gitu. Dan orang introvert dengan bertemu dengan gaya seperti ini lebih pede. Teman-teman ada nggak yang merasa introvert? Ya, ngaji dengan Zoom kayak gini malah lebih pede loh dibanding ketemu langsung. Ya ini kan membantu sekali. Ya, jadi sekali lagi tentang sosialisasi, introvert itu dia senang bersosialisasi lewat peralatan atau di belakang peralatan kayak gini. Kalau saya separuh-separuh Bu Ira. Saya ada ekstrovertnya juga, kadang-kadang kangen banget datang ke taklim, kangen banget kakinya tuh pengen jalan-jalan tuh kangen banget. Saya introvert Dok. Wah, lebih senang di rumah berarti ya Bu Ira. Iya. Makanya, jadi pandemi ini betul-betul kita tahu watak kita yang mana. Ya, betul-betul watak kita yang mana. Oh, yang introvert. Aduh, saya senang banget di rumah, kesempatan banget bebenah dan sebagainya dan sebagainya. Saya juga begitu separuh tapi Bu. Separuhnya lagi pengen keluar. Baik, saya lanjutkan ke Ibu Tria Dewi. Karena banyak sekali ternyata yang menanyakan di dalam kolom chat. Bu Aisyah mau bertanya, seberapa besar pengaruh lingkungan luar terhadap perkembangan otak anak? Apakah salah pengasuhan bisa menghambat perkembangan ini? Dan sifatnya permanen? Terima kasih. Lingkungan luar rumah maksudnya ya? Iya, lingkungan luar terhadap perkembangan otak anak. Oh, pasti lingkungan luar juga menstimulasi ya, dia namanya stimulasi eksternal ya, pasti ya. Tapi kan sekarang lingkungan luar sedang dibatasi kan? Walaupun ada juga lingkungan luar itu lewat media. Tapi itu yang lebih bahaya ya Dok, kalau lewat media itu menyaring. Lewat media memang tidak ada batasnya kalau lewat media. Ya, kalau dulu kita ketemu teman hanya pas di sekolah, ya mungkin waktu kita sekolah dulu ya, pas kita di sekolah aja ketemu temen ya. Waktu misalnya Bu Aida kan di Al-Azhar juga tuh. Jadi pas di Al-Azhar aja ketemu, pulang udah nggak ketemu kan, kecuali telepon kan zaman dulu ya. Kalau sekarang kan bisa kemana aja ketemu. Punten, bahkan maaf barangkali anak-anak ke kamar mandi aja masih tuh chattingannya.
Nah, apakah salah pengasuhan bisa menghambat perkembangan ini dan sifatnya permanen? Sebetulnya gini ya, apapun yang diterima oleh otak, baik dari mata, telinga, pengecapan dan sebagainya, ya, yang diberikan oleh orang tua, ya, teman-teman, guru dan anak-anak itu akan masuk memorinya di otak. Tapi kalau anak-anak kita sudah berikan dasar-dasar ajaran-ajaran dari awal, mensortir, ya. Misalnya ibu yang gampang aja lah ya, ibu misalnya ajarkan dia buang sampah di tempat sampah ya nak, ibu ajarkan dan ibu ulang-ulang, kan dia masuk di otaknya sebagai sebuah ya referensi pembelajaran. Tapi terus suatu ketika dia sama temennya, alah buang aja sampah. Misalnya dia chatting ya, bentar ya aku buang sampah. Alah taruh aja di situ. Misalnya ada temennya gitu kan. Nah cuman karena ada ilmu di otaknya yang orang tuanya sudah berikan nasihat-nasihat, maka dia enggak ya pokoknya aku harus taruh buang sampah dulu, nanti sebentar aja. Gitu. Nah ini yang nanti akan terjadi. Sebesar apa, mana yang lebih banyak pengaruhnya, orang tua apa anak? Orang tua apa lingkungan luar? Nah sekarang yang harus kita perhatikan adalah ya, pengaruh lingkungan terhadap seorang anak itu sesuai umurnya. Dari lahir sampai umur 6 tahun itu yang sangat berpengaruh adalah orang tua. Makanya pada saat anak-anak umur segini orang tua jarang memberikan nasihat, itu lewat loh. Nah, 7 tahun sampai 12 tahun itu paling banyak pengaruh bapak ibu guru. Itulah makanya anak-anak misalnya umur 8 tahun, ibunya ngajarin, terus anaknya bilang, kata bu guru bukan gini. Ya, kata pak guru bukan gini. Itu 7 sampai 12. Di SD kan? Itulah makanya kita harus cari sekolah SD yang bagus, yang baik. Supaya apa? Pengaruh bapak ibu gurunya itu bagus, amanah gitu. 13 nih, sampai kurang lebih umur 17 tahun atau 18 tahun, itu pengaruh teman. Makanya harus cari sekolah yang kurang lebih teman-temannya kita bisa tahu lah. Dia punya standar kualitasnya. Walaupun memang dalam kelas misalnya 40 orang yang enggak 40 ya pasti mungkin ada 10% yang anak broken home lah dan sebagainya ya. Tapi kan kalau kita tahu sekolahnya bagus, anak-anak teman-temannya bagus. Nah, karena usia 13 sampai 17 atau 18 itu pengaruh teman. Ya. Nah, mulai 18 ke atau 19 sampai 25 atau 30 itu adalah apa kata saya. Jadi kalau tadi waktu masih kecil sampai 6 tahun apa kata orang tua atau kata bunda, ayah gitu ya. Makanya anak-anak itu anak TK kalau bunda pernah dengar nggak waktu anak TK? Kata ibu aku, kata ayah aku bukan itu. Ya, anak TK tuh kan? Kata buku, kata umi aku begitu. Nah, pas dia apa kata bapak ibu guru? Ya, 13 sampai 17 18 apa kata teman? 18 sampai sekitar 30 apa kata saya? Disitulah dunia kuliah. Makanya kalau misalnya ada anak kuliah, dia ngotot sama ibunya, apa kata dia? Udah tenang aja dulu. Tenang aja dulu. 31 ke atas, apa kata Allah? Kenapa? Karena sudah mulai ngaji. Sudah mulai berumah tangga. Udah mulai takut gimana caranya nih balik tuh. Makanya mulai taklim. Artinya apa? Kalau kita punya anak SMA sekarang, rata apa kata teman, udah tenang aja dulu. Nanti juga apa kata Allah di dalam fase pengaruh lingkungan itu. Gitu. Maksud saya begitu, walaupun memang bukan berarti kita tidak bisa memberikan informasi, bisa, tapi ketahuilah bahwa pengaruh lingkungan pada usia-usia dia antara 13 sampai 18 itu apa kata teman. Gitu. Ya, jadi sekali lagi selalulah berbaik sangka. Jadi golden age itu merupakan fondasi ya, Dok, ya, bagi pola asuh orang tua. Betul. Menanamkan hanya memang terkadang mungkin ada di antara kita terlambat gitu ya. Ya, baru tahu kan gitu ya. Ada cucunya, Dok. Ya, makanya kita kan nggak bisa ini ya, tapi kita bisa senantiasa mendoakan. Oh ya, sekarang dia misalnya di SMA apa kata teman, sudah kita doain. Dalam diskusi dia akan banyak kata teman aku, Bu, kata teman aku ya, kata teman aku itu loh, Bu, kata. Nah,
Iya nak, oh iya, wah pintar teman kamu tuh, wah keren. Anaknya siapa tuh? Wah keren. Nah gitu aja kita. Ya. Karena one day setelah 30, percayalah dia akan rajin taklim. Percaya. Percaya. Terasa mungkin, teman-teman juga terasa mungkin. Baik dok, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Bu Dokter. Izin bertanya, bagaimana cara sedikit mempengaruhi anak introvert agar lebih pede untuk speak up. Anak saya laki-laki umur 8 tahun. Terima kasih Bu Dokter. Ya, percaya diri. Kita harus luruskan dulu batasannya ya. Jadi banyak orang menganggap percaya diri itu adalah berani tampil ke depan. Bukan itu. Percaya diri buat orang introvert adalah dia berani mengungkapkan perasaan, pendapat, dan pikirannya lewat media. Entah lewat tulisan, entah lewat ketikan, entah lewat biasanya kalau anak-anak yang introvert itu seneng ngomong sama orang tuanya lewat gadget. Itu percaya diri. Yang suka ngomong langsung, spontan, yang berani tampil ke depan orang itu memang ekstrovert. Itu percaya dirinya ekstrovert. Nah ini harus kita luruskan dulu. Ya, anak-anak introvert itu percaya dirinya itu karena dia menyatakan apa pikiran dan perasaannya lewat media, maka terlahirlah karya. Buku novel kah, cerpen kah, lukisan kah, musik kah. Ya. Jadi anak introvert itu ingin bicara tanpa bicara. Itu kata anak saya, Mas Priyo. Karena dia introvert ya. Dia separuh ya, kalau adiknya Mas Kakung dia introvert. Dia kalau lagi kumpul keluarga dia nggak banyak ngomong, tetapi omongan kita semua dia rekam dalam bentuk cerpen. Dalam bentuk novel. Itu karyanya. Jadi kalau saya baca novelnya saya baru paham cara berpikir dia. Oh, dia mikir waktu saya ngomong gini mikirnya kayak gini tuh. Itu. Ya, makanya luruskan dulu pembahas atau batas definisi percaya diri itu tadi. Ya. Nah, kalau misalnya pun teman-teman mau bantu dia untuk ini ya paling itu tadi. Kalau saya seperti contoh tuh itu ada teman ibu nak, kenalan sebentar nak. Udah. Hai tante, salaman, cium tangan, pergi lagi. Udah itu udah bagus. Ya. Nah, beda begitu ya. Iya, beda sama kakaknya yang dia bisa duduk sama-sama itu. Ya, teman-teman saya banyak tahu tuh kakak yang pertama tuh ikutan semua dalam grup ibunya tuh ikut ngobrol. Ya, ada tante Arinya gitu, ngobrol sama tante Arinya, tante Vinanya dan sebagainya. Ya ikut politik. Anak yang pertama yang introvert. Ya, tapi yang introvert nggak bakal. Tetapi apa yang datang ke perilaku ibunya itu bikin dalam cerpen. Itulah percaya diri. Baik dok, itu cara berkomunikasinya anak introvert ya dok ya, beda ya. Lewat media. Makanya kalau mau nasihatin anak introvert pakai gadget aja. Gunakan gadget ini, gunakan fasilitas ini untuk bicara sama dia. Baik dok. Berikutnya dari Suswita. Assalamualaikum Bu Aisyah, izin bertanya. Anak yang ambivert itu seperti apa ya Bu? Ya, ambivert ini dia kombinasi antara ekstrovert introvert ya. Jadi kalau kita belajar watak lebih detail, ekstrovert itu terbagi dua. Ya. Ada watak hasrat mengatur dan hasrat gembira, itu ekstrovert. Ya. Introvert itu ada hasrat damai dan hasrat sempurna, melakukan apa-apa sempurna, itu introvert. Nah, ambivert itu kombinasi. Ada anak kombinasi hasratnya mengatur plus hasratnya sempurna. Jadi kepengen cepet tapi pengen rapi cepet tapi pengen sempurna gitu. Sehingga dia punya cara karakteristiknya ya agak galak dan mau rapi gitu. Nah, itu ambivert itu. Karena kalau yang introvert betul-betul introvert itu mau rapi tapi lembut ya. Karena dia perpaduan antara hasrat sempurna dan damai. Ya. Lebih lembut. Orangnya kalau ngomong lembut nggak asal ngomong gitu. Nah, ada lagi satu jenis ambivert yang lain, dia kombinasi hasrat gembira dan hasrat damai. Ya, itu ambivert yang satu lagi. Jadi terkadang dia senang ya, kalau tadi ciri khas secara umum, kadang senang di rumah, kadang senang. Jadi dalam 7 hari ya ada mungkin 4 hari di rumah, 3 hari dia pengen keluar gitu.
Ini kondisi bukan pandemi ya. Kalau pandemi kan udah semuanya new normal ya. Jadi kalau anak ambivert itu pokoknya dia mau 50-50. Dia mau di rumah separuh, di luar separuh. Kalau introvert 7 hari ya bisa jadi 7 hari maunya dia di rumah terus. Tapi karena kita ajarkan sedikit maka ya lumayanlah 2 hari dia keluar. Tapi 5 hari lebih banyak di rumah. Anak ekstrovert ya yang maunya 7 hari di luar terus. Tapi kita ajarkan sedikit supaya dia cinta rumah, ya paling enggak ada 2 hari di rumah, 5 hari dia keluar. Nah itu, kalau mau cari ciri-cirinya dengan cara aktivitas luar rumah dan dalam rumah. Ya, suami saya orang ekstrovert. Nah, karena saya tahu dia orang ekstrovert, kalau bisa 7 hari dia nggak di rumah tuh. Cuman karena dia belajar bahwa oh iya ya istri saya ada di rumah, anak saya di rumah, dia paksain banget hari Minggu di rumah, pagi saja sampai jam 10. Setelah itu keluar. Dulu, sebelum saya tahu dia ekstrovert, itu saya kesel loh. Terus saya protes sama dia, di luar aja terus. Sekarang karena udah tahu, ya udah dengan rela ya, yang penting kasih tahu saya, ayah nanti jam 11 mau kemana? Aku mau keliling-keliling, mau lihat ketemu teman ini. Oke. Doain aku di luar rumah ya. Doain aku ya. Kan suami saya itu nggak tahu lah, mungkin lagi umur-umurnya ya, lagi senang naik motor. Lagi umur-umurnya. Lagi tren, Dok. Baru naik sepeda dan naik motor ya. Udah 60 tahun. Saya bilang sama dia, kalau lagi touring doain aku ya. Udah gitu aja. Doa musafir ya, Dok. Iya, doa musafir. Pada laki-laki, doa musafirnya lebih mujarab. Pada laki-laki. Ya, terus Bu Aisyah ngapain di rumah? Banyak yang bisa dikerjain. Ya, jawabin WA-nya teman-teman nggak bisa habis. Ini nih Dok, ada dari Bu Andriani Ari. Dia sebenarnya bercanda nih Dok. Anak lakiku dipanggil Asbun hehehe gitu. Tapi dokter mungkin bisa menerangkan antara labeling Dok, label positif dan labeling negatif. Ya, biasanya anak ekstrovert yang asal bunyi. Ya, yang baru ya. Ya, baru dia pikir langsung diomongin. Jadi nggak sempat dipikirin, baru muncul langsung diomongin. Ya, istilah Asbun itu kan istilah populer ya. Istilah populer karena fenomena ini gitu. Ya. Itu istilah populer ya. Kita kalau misalnya cuma bercanda atau misalnya kita ngebatin sendiri sebagai ibu, aduh emang anakku Asbun, asal tidak dikeluarkan terus-terusan kepada dia, itu bukan label. Kita hanya memberikan istilah supaya kita juga tenang gitu. Saya juga gitu, anak saya kan yang pertama tuh Asbun juga tuh. Tapi kalau misalnya dia ngomong terus dalam hati saya ya Allah, Mas Lanang ekstrovert banget, Asbun banget dalam hati saya gitu. Supaya apa? Saya ingatkan saya bahwa itu anakmu ekstrovert, emang asal bunyi emang. Tapi pada dia saya nggak melabel dia gitu. Misalnya Lanang ini Asbun banget, saya stop untuk itu gitu. Kenapa? Karena dia juga tahu dirinya asal bunyi. Tapi buat kita itu perlu ada istilah-istilah ini supaya kita kembali ingat, oh ya anak saya ekstrovert jadi emang kayak gitu orangnya. Ya. Tapi mungkin ada batasan Dok, agar orang tua itu nggak terlalu melabel anak gitu Dok. Ini kan kebetulan cuma Asbun aja ya. Ada beberapa mungkin pola asuh yang maunya bercanda tapi keterusan gitu loh Dok takutnya. Ya. Pokoknya omongan itu tidak diberikan pada dia, udah patokannya itu aja. Misalnya ya, watak introvert kan kelemahannya lelet ya. Watak introvert kan karena mau sempurna dan hati-hati kan lelet ya. Ya, anak saya kan ketiga gitu tuh. Tapi itu cuman buat nama saja, istilah saja untuk diri saya, anakku lelet banget ini. Tapi tidak disebutkan. Itu yang saya bilang, apapun itu mau bercanda apa enggak, atur untuk ya stop aja diri kita. Kapan kita lepas ke dia, ya itu namanya melabel. Stop aja di kita. Habis stop kita aja kita langsung istighfar. Ya Allah, anakku lelet banget ya Allah. Astagfirullahaladzim gitu. Supaya apa? Ya, ngingetin kita doang bahwa oh dia introvert itu. Karena di setiap watak itu ada kekuatan, ada kelemahan. Makanya di dalam Asy-Syam ayat 8 itu Allah ya mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Itu memang ada. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya, takutnya kan ucapan ibu adalah doa ya Dok. Jadi kan takutnya
Ya kalau nanti kita bisa. sebut itu yang bahaya. Tapi kalau kita ngebatin untuk diri kita terus kita istighfar itu selesai. Habis dia. Karena Baik. kita tuh dikasih Allah kesempatan juga untuk mengeluh tuh bisa. Tapi nggak boleh lebih 3 kali. Oh, 3 Kalau kali ya, dia Dok. 3 kali dia jalan ke badan dan dia keluar. Gitu. Memang itu istilah di dalam istilah universalnya ini waktu tunda. Tapi untuk diri sendiri ya, itu yang saya katakan karena kita masih diperbolehkan sekitar 1 atau 2 kali ya memberikan istilah, bukan label, istilah terhadap seseorang, ngomong sendiri aja. Habis itu kita segera ya gugurkan lagi atau delete lagi dengan astagfirullahaladzim. Saya juga sama suami juga gitu. Gemes banget, main terus. Langsung, astagfirullahaladzim. Supaya buat enak perasaan, Bu. Karena kalau kita pendem-pendem bisa meledak nanti, hati-hati. Baik. Ke pertanyaan berikutnya, Dok. Assalamualaikum, Bu. Mau tanya pada urusan fokus pada anak laki. Usia berapa mereka bisa diajak fokus atau diarahkan untuk lebih fokus? Terima kasih, Bu. Jadi kalau pada anak-anak sampai usia 12 tahun itu sesuai umur dalam bentuk menit. Misalnya dia 5 tahun, dia fokus 5 menit. Ya 5 menit aja fokusnya. Dia 6 tahun, fokusnya 6 menit. Dia 7 tahun, fokusnya 7 menit. Habis itu dia lepas lagi, main-main lagi, terus fokus lagi 7 menit. Itu 7 tahun. 10 tahun 10 menit. Nah, mulai 12 tahun ya, di atas 12 tahun tuh 15 menit. Jadi fokus kita tuh 15 menit. 15 menit memang. Jadi kayak gitu ya. Fokus dan artian yang kita dia hadir di dalam kegiatan itu gitu. Ya, itu sesuai umur, langsung masukkan ke menit. Saya anak 3 tahun. Anak 3 tahun fokusnya 3 menit lah. Makanya kalau ada ibu-ibu anaknya 3 tahun suruh fokus pelajaran sampai 30 menit, saya suka heran. Wah, ini ibunya belum belajar. Korban daring, Dok. Berikutnya dari Ibu Dia Wulandari. Assalamualaikum. Mau bertanya, Dokter, target minimal apa buat anak di masa pandemi ini dalam hal pembiasaan dan akademik agar tetap happy? Ya. Sekolah sekarang ini berubah sekali semuanya. Berubah sekali gaya belajar, berubah sekali semuanya berubah ya. Artinya seluruh dunia kita harus tahu bahwa target pembelajaran itu standarnya tidak muluk-muluk. Ya, seluruh dunia. Ya. Bahkan setiap sekolah dia mengatur kembali kurikulum sekolah yang targetnya tidak seperti sebelum pandemi. Misalnya sekolah terbagus pun dia targetnya dia turunin sebetulnya. Itu dulu kita harus paham. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami secara prinsip global ini, nanti panik sendiri. Contoh misalnya ya, contoh ya supaya ada gambarannya. Anak saya yang kedua kan koas, Mas Priyo ya. Tapi kan kalau kita dulu dokter, setelah sarjana kedokteran, setelah S1 kan kita ada program profesi itu koas di rumah sakit. Tapi karena pandemi, semua koas nggak boleh ke rumah sakit. Kenapa? Nanti bahaya karena pasien di rumah sakit itu semua COVID. Terus dia mau belajar apa kan gitu. Akhirnya semua koas online. Nanti kalau sudah tenang nanti ada ke rumah sakit tapi tidak sebanyak. Misalnya kalau masuk ke suatu rumah sakit harusnya 3 bulan, ini cuma sebulan saja yang 2 bulan koas online. Kemudian ayahnya bilang, mau jadi apa ya dokter-dokter sekarang ya koasnya online. Dia lupa. Saya cuma ingetin, ayah koas seluruh dunia begitu sekarang. Oh iya ya target kan udah turun ya. Iya ya beda ya. Iya. Kenapa? Karena nanti banyak dokter-dokter nanganin pasiennya lewat online. Akan banyak begitu. Mulai kan muncul halodoc itu kan lewat online. Ya kan? Maka kita nggak usah terlalu takut sekali bahwa aduh kok ini berubah ya belajarnya PJJ. Karena kedepannya semuanya akan lewat online kayak gini. Kenapa? Karena banyak keuntungannya. Buktinya apa? Ini seluruh teman-teman dimanapun bisa hadir di sini. Itu keuntungannya gitu. Ya, jadi pada saat kita mulai ingat bahwa target global sekarang bukan lagi seperti target sebelum pandemi. Jadi tenang aja dulu, tenang. Ya. Kalau saya ditanya kira-kira kayak apa, nggak tahu juga. Oh saya juga baru pertama kali ikut pandemi ini.
Karena yang ada pandemi zaman dulu 100 tahun yang lalu. Jadi kalau mau ditanya sama siapapun, ahli siapapun, nggak ada yang tahu. Yang saya hanya tahu bagaimana diri saya tenang. Makanya saya ajak ibu-ibu, ayo tenang ya Bu. Kenapa? Karena kalau ibunya tenang, anaknya 3 kali tenang. Itu yang saya tahu. Tapi nanti jadi gimana anak-anak? Belum tahu. Yang cuman saya tahu bahwa seluruh dunia semua gaya baru. Itu yang saya tahu. Kurang lebih kayak gitu Bu Ira. Iya. Kalau ibu tenang, rumahnya bisa happy ya dok. Nanti juga kekebalan tubuh bisa naik ya dok, insya Allah. Oh, jelas. Karena nggak tahu. Ini aja saya berkali-kali ditanyain vaksin, nggak tahu saya. Orang belum pernah saya vaksin kayak gitu. Tapi kalau dulu tanya DPT, BCG, polio, udah bisa saya jawab. Kok COVID nggak tahu nih? Nggak tahu. Dokter mau divaksin? Enggak. Kenapa? Nggak jelas literaturnya. Saya nggak tahu. Saya mau di rumah aja, ya melakukan hal yang bisa dari rumah, kemudian jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga perasaan. Karena saya termasuk kategori yang nggak bisa divaksin oleh. Oh, banyak komorbid ya dok. Komorbid. Baik, berikutnya dari Ibu Dita Fadilah. Assalamualaikum Dr. Aisyah. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, qadarullah saya mengajar privat siswa SD kelas 4. Saya sempat kesulitan ketika mengajarnya karena sifatnya yang mudah bosan. Sebelumnya saya sempat membuat soal dengan kuis yang didesain seperti games. Namun ia tetap merasa bosan ketika belajar lagi. Bagaimana cara yang tepat memaksimalkan mereka untuk belajar? Bagaimana cara kita mengantisipasi anak laki-laki atau perempuan agar tidak tercandu dengan pornografi? Ada 2 pertanyaan tuh berarti dok. Iya. Memang saya tahu persis ya, guru-guru sedang mencari juga formula. Ya, karena guru-guru juga baru ikut di pandemi ini kan gitu. Ya. Sehingga kalau saya ditanya belum tahu persisnya kayak apa, tetapi kita mencoba mendeteksi dulu. Punya anak 40 anak misalnya satu kelas, yang mana introvert, mana yang extrovert, mana yang ambivert. Coba dulu kayak gitu. Coba deteksi dulu yang mana ya. Oh, anak yang bosen ini dia ekstrovert. Dia ekstrovert. Maka kalau kita tahu bahwa dia ekstrovert, kita tidak memaksa dia seperti anak introvert. Itu dulu. Terus gimana targetnya Bu Aisyah? Nah, kan tadi saya sudah bilang bahwa target semua turun. Ya, target-targetnya normal ini juga semua turun. Sekolah yang bagus. Kepala sekolah paham tentang kondisi-kondisi ini. Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri kita, itu sudah bilang bahwa untuk menilai anak-anak tidak bisa seperti dulu. Kita harus realistik. Mana kita tahu anak-anak dengerin gurunya lagi ngedengerin apa lagi tiduran. Sebagaimana, mana saya tahu ibu-ibu yang dengerin saya sambil nyetrika apa sambil masak. Kecuali yang on cam. Kayak gitu. Tapi kan saya nggak bisa memaksa kan. Sama guru-guru nggak bisa memaksa. Gitu. Saya hanya bilang bahwa kalau saya on cam, seneng. Kenapa? Karena bisa lihat wajahnya teman-teman. Silaturahim. Bisa bilang gitu. Gitu. Ini Bu ditanya guru privat dok, bukan guru kelas. Jadi Bu ditanya ini guru privat. Jadi kan kalau gitu, kalau guru privat malah lebih enak. Bagaimana cara memfokuskan supaya dia lebih enak. Deteksi saja dia extrovert atau introvert. Kemudian umur berapa? Kelas 4 SD itu umur berapa? Kelas 4 SD kan sekarang berapa? 10 tahun ya? Iya. Nah, berarti kan dia konsentrasinya 10 menit. Ya udah, ngajar aja 10 menit, selebihnya cerita. Udah gitu, gampang apa? Private gampang banget. Tadi saya nggak dengar karena tadi agak sinyal, jadi nggak dengar kalau dia private. Tapi kalau private malah lebih gampang. Lihat aja umurnya berapa, terus kita lihat, oh dia anak extrovert, emang pasti dia cepat bosan. Ya udah 10 menit. Nah, 10 menit. Ya 10 menit ya nak, 10 menit. Perhatikan ya yang ibu bilang ya nih gini. Oke, sudah kita lihat jam. Udah ngasih tahu 10 menit. Oke, sekarang mau cerita apa? Misalnya gitu ya. Udah cerita kalau 15 menit. Oke, 10 menit lagi. 10 menit. Ya, perhatikan lagi nih gambar ibu 10 menit. Ini gini. Ya. Oke. Sekarang apa mau tanyakan lagi? Gitu caranya. Yang saya tahu ya. Yang saya tahu. Karena private lebih enak sebetulnya. Dan ingat tanyakan kembali target ke sekolah.
Kalau ada masih sekolah bikin targetnya persis kayak sebelum pandemi, itu harus ditanya ulang kepala sekolahnya. Berarti kepala sekolah tidak mengikuti rambu-rambu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Ya. Baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana cara kita mengantisipasi anak laki-laki atau perempuan agar tidak tercandu dengan pornografi? Ya harus lihat ininya dong, lihat dia punya usia, ya. Kalau masih kecil, orang tua harus bikin, saya nggak tahu apa aplikasinya, karena anak saya udah pada besar ya, aplikasi untuk mensortir film-film dewasa, seperti itu. Ya, sampai umur berapa ya, kalau bisa sampai SMP disortir aja gitu, dibikin alat deteksinya atau alat penghalaunya, kan itu udah ada kan. Nah, itu ikhtiarnya, ya. Ikhtiar berikutnya apa? Ikhtiar berikutnya adalah kenali anak sudah menstruasi atau mimpi basah. Kenali dulu. Ya. Anak laki-laki kalau sudah mimpi basah, katakanlah sekarang kelas 6 SD umur 12 tahun nih. Ya, tanggal 1 Januari 2021 dia mimpi basah. Ya, mimpi basah pertama. Maka nanti 2 pekan atau 3 pekan setelah tanggal 1 itu dia mimpi basah lagi. Ya kan? Nah, nanti setelah itu 2 pekan, 3 pekan mimpi basah lagi. Nah, biasanya 1 atau 2 hari mau mimpi basah, terutama 1 hari mau mimpi basah, itu gejolak birahi meningkat. Gejolak birahi meningkat. Kenapa? Karena orang kalau mau mimpi basah itu hormon testosteron naik. Ya, naik. Itu menggelitik untuk anak ini melakukan sesuatu. Untuk itu maka bantu dia untuk menyalurkan ya gejolak birahi yang karena testosteron meningkat dengan kegiatan lain. Apa itu? 1, ya, olahraga. Kedua, punten kalau dia senang musik, kasih main musik atau main game. Game yang kita bisa kontrol. Itu. Kok gitu Bu Aisyah? Ya, itu salurannya. Anak saya kan 4 laki-laki nih. Saya tahu persis mereka tergejolak mulu tuh tiap 3 minggu. Kan udah besar semua. Sehingga pada satu ketika malam hari, saya kasih contoh ilustrasi ya. Nah, anak saya. Yang kedua, malam hari. Bu, ini sebelum pandemi ya, aku izin dong main futsal Bu. Pas lihat jam, nak udah jam 8 malam nak. Sebentar aja Bu, sebentar aja. Oh itu saya udah tahu tuh. Kalau ada sesuatu di antara 3 tadi, olahraga, musik, dan main game, ya, dan dia katakan sebentar aja, oh berarti dia ada hasrat. Maka saya kasih izin. Oh iya nak, tapi hati-hati ya nak ya. Sebentar aja ya nak ya. Paling-paling ya 1 jam lah nak ya, nanti pulang ya. Hati-hati ya, take care ya nak. Udah kasih. Supaya apa? Supaya gejolaknya itu, ya nafsu birahinya keluar lewat olahraga. Pulang tidur, udah capek, tidur, terus dia mimpi basah, selesai. Besok diingatkan nak, ya mandinya nak, mandi junub. Oh iya Bu, mandi junub. Gitu. Karena kesulitan anak laki-laki itu pada saat dia mau mimpi basah, 1 hari 2 hari dia lagi kenceng-kencengnya. Punten maaf, testis 2 testis itu yang orang bilang biji itu lagi penuh sperma. Kalau misalnya dia udah menikah, tentu dia kan tinggal bilang sama istrinya dan kemudian hubungan intim suami istri kan. Tapi kan dia belum bisa kan. Maka dia akan tanya itu. Atau misalnya anak laki-laki saya, karena mereka semua memang punya kecerdasan musikalis, senang main musik. Pernah satu ketika jam 12 malam minta izin main drum. Waktu itu belum punya studio. Bu, aku mau main drum Bu. Nak, udah jam 12 malam nak. Sebentar aja. Kalau ada kalimat anak laki-laki, sebentar aja. Itu mau mimpi basah Bu. Kasih izin. Ya udah nak, sebentar aja nak ya. Karena nanti tetangga pada WA Ibu, kan ada WA grup tetangga. Iya Bu, setengah jam aja. Main tabu itu dia drum. Tang, tung, tang, tung. Keluar semua kan. Daripada saya larang habis-habisan. Nggak bisa nak. Pokoknya kamu sekarang masuk kamar. Karena udah besar, gadget tidak bisa kita atur sedemikian rupa karena sudah kuliah. Itu gejolaknya karena dia tadinya mau keluarkan lewat tabu drum. Kita larang, itu bisa ya dia mengakses pornografi. Kan gitu. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Saya bicara khusus anak laki karena anak laki yang paling sering
mengakses pornografi, porno aksi. Kenapa? Karena kita nggak tahu ada gejolak per 3 minggu. Kalau ibu rajin kasih makan dia toge, malah per 2 minggu, Bu. Lebih cepat. Ya, laki-laki yang sering makan toge itu lebih cepat dia ininya, spermanya terbentuk. Kan toge ada di mana-mana ya, Bu. Ada di rawon, ada di ketoprak, ada di toge itu agak kepo soalnya di mana-mana ada. Nah, ini yang membuat dia jadi penuh gitu. Ya. Atau misalnya ya, kita ibu misalnya udah, pokoknya jam 11 nggak ada yang main game ya, misalnya ya. Tapi tiba-tiba ada anak laki-laki, Bun, aku mau main game sebentar aja, aku nggak bisa tidur, Bun, aku main game sebentar aja. Itu saya kasih. Karena saya tahu dia ada gejolak. Ada gejolak. Ya udah nak, main deh. Kenapa? Karena daripada kita paksa dia dan dia suruh kembali ke kamar, dan karena pada semua sudah besar, dan alat-alat digitalnya masih dipegang masing-masing, itu akan tergerak untuk mengakses pornografi. Gitu. Ya. Pokoknya kalau ada kata sebentar aja, itu ada gejolak. Baik gejolak mau mimpi basah atau gejolak lapar. Jadi sebentar aja. Bun, ya ibu-ibu aku mau masak Indomie sebentar aja. Oh itu lapar berarti. Jadi memang ibu itu harus nggak boleh gaptek ya dok. Terus yang kedua memang harus ibu-ibu mulai belajar pendidikan seks untuk masing-masing usia anaknya. Ya. Dari kalau perempuan justru pas masa subur. Perempuan itu masa subur yang dia ini banget tergejolak. Pokoknya kalau dia udah mens, karena mens nih, punya anak perempuan udah mens, ya. Hari ini dia mens. Kurang lebih masa suburnya mulai 10 hari dari sekarang. Ya, itu setelah 10 hari dari sekarang dia ada 2 pekan. Itu gejolaknya tuh yang lagi pokoknya selalu ngaca, ya, cantik-cantik gitu. Oh itu lagi masa subur tuh. Ya biarin aja tuh, ya biarin aja dia pakai tadi malam Ragil semua alat-alat saya dia pakai, ya skincare saya dipakai. Bu cantik nggak Bu? Alhamdulillah nak, ya Allah anak gadisnya ibu sudah besar. Gitu. Oh berarti dalam hati saya lagi masa subur tuh, lagi masa subur tuh, ya. Nggak usah dilarang kalau dia mau katak-katik apa, terus dia foto kasih ke temennya, ya cantik nggak aku, oh lagi masa subur tuh. Saya nggak melarang itu. Kenapa? Kalau saya larang pada saat dia masa subur lagi centil-centilnya, kemudian dia marah, dia masuk ke kamar dengan gadget yang sudah mandiri karena memang sudah pada besar, ya itu niatnya mungkin tidak mengakses pornografi, tapi ingat porno video-video dewasa suka muncul pop up sendiri kan. Muncul sendiri, orang dia lagi mau main apa dia muncul sendiri. Itu kalau dia lagi tidak terpenuhi kebutuhan emosinya dia suka iseng, bisa begitu. Ya, makanya di sini harus kita jeli kalau punya anak laki itu juga per 3 minggu atau 2 minggu sekali. Supaya enak matokinnya itu saya suka bilang sama anak laki-laki saya waktu masih SD SMP ya, SMA mahasiswa udah bukan saya nggak urus begitu lagi. Waktu dia mulai SD kelas 1 kelas 7 kalau dia mimpi basah dia suruh ngomong sama saya. Terus nanti saya hitung tuh. Wah, ini tanggal 1 mimpi basahnya berarti kurang lebih mimpi basah berikutnya 2 pekan lagi, 3 pekan lagi. Udah ngancer-ancer aja. Pokoknya kalau 2 pekan, 3 pekan dia mendesak sesuatu, oh dia mau mimpi basah saya izinkan. Nah, kayak gitulah. Itu juga harus ada tambahan-tambahan kayak gitu. Makanya perlu punya catatan ibu-ibu. Tapi kalau dia sudah kuliah, biarkanlah mereka mandiri, Bu. Biarkanlah. Udah bukan urusan kita lagi. Di atas 17 tahun bukan urusan kita lagi sepenuhnya. Ya, yang penting adalah kita mengingatkan pada saat apa? Mengingatkan bicara sama anak laki-laki, ingin menasihati anak laki-laki pada saat makan. Ya, nah itu. Oke, kurang lebih kayak gitu Bu Ira. Ini seru banget ya dok. Ini pertanyaan yang belum dibaca 38 dok. Padahal ini waktunya saya nanti bisa dimarahin panitia dok. Jadi menurut dokter gimana nih enaknya? Mudah-mudahan tadi apa yang saya sudah jelaskan ada yang sudah kena juga ya. Ya. Karena juga kalau saya tunggu saya jawab juga nanti lama. Mau dibaca 2 atau 3 pertanyaan lagi atau? Boleh. Masih ada waktu sih insya Allah. Masih ada. Baik, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Anak saya umurnya 5 tahun. Kenapa selalu sedih dan cemburu ketika saya ngelonin anak adiknya yang berusia 1 tahun perempuan padahal menyusui? Nah, kecemburuan anak usia 5 tahun pada adiknya ketika sedang menyusui. Ya, ini memang sering terjadi ya pada saudara kandung. Ini namanya persaingan saudara kandung. Ada istilahnya itu namanya sibling rivalry ya.
Dan itu masih lumrah ya. Namun supaya Ananda sibling rivalry-nya tidak terlalu ekstrim, maka perlu tambahan belajar ada namanya bahasa kasih ya, baterai kasih. Mungkin hari ini saya nggak bisa jelaskan detail, tapi bisa di searching tentang pelajaran bahasa kasih anak-anak. Itu penting banget. Karena begini, anak-anak ini kan bahasa kasihnya beda-beda. Misalnya si kakak ini bahasa kasih pertama utamanya atau bahasa kasih primernya adalah sentuhan fisik, ya. Nah, dia mungkin bunda sudah 2 minggu barangkali tidak peluk dia. Malah bunda peluk adiknya, itu yang bikin cemburu. Itu. Ya. Kenapa? Karena dia merasa loh, ya, tapi kan dia nggak bisa ngomong bahwa itu bahasa kasih. Saya kan nggak bisa ngomong dia. Kan kita yang cari tahu sebagai orang tua, ya. Cuman dia merasa kok ada dipeluk ya gitu. Otaknya tuh nyari, baterainya kosong. Atau misalnya si kakak ini baterai kasihnya adalah kata-kata pujian atau kata pendukung atau kata-kata penegasan, ya, word of affirmation. Ya. Dia udah 2 pekan bunda lupa puji dia, ya. Kemudian bunda sama adiknya tak tintun, anaknya bunda cantik, adiknya cantik, itu bisa cemburu. Kenapa? Karena baterainya dia nggak ke-charge, tapi dia lihat adiknya ke-charge baterainya. Ini yang membuat anak-anak cemburu, apalagi karena sudah 5 tahun. Karena umur 5 tahun ini sudah harus kita cari tahu baterai kasih primer atau baterai kasih utama yang mana. Sehingga pada saat kita misalnya memang memeluk si adik, kakak juga harus dipeluk. Setiap hari malah. Makanya 2 pekan nggak dipeluk aja, itu udah akan baterainya kosong. Nah, pada saat baterai anak sudah mulai lowbat, disinilah akan muncul penyimpangan-penyimpangan. Termasuk itu tadi dia cemburu kah, dia cubit adiknya kah, atau dia maki adiknya. Nah itu karena baterainya lowbat. Gitu. Nanti penjelasan lebih lanjutnya boleh di searching di mana aja. Ya. Tambah lagi ya tugas ibu, belajar bahasa kasih. Bahasa kasih. Kemudian izin bertanya, anak saya umurnya 5 tahun dan menjalani PJJ bersamaan. Saya memahami kalau kelima anak saya punya kepribadian yang berbeda. Bagaimana cara agar PJJ sukses dan tidak membuat orang tua emosi dalam menjalaninya? Tergantung umur juga ya Bu Ira. Kalau misalnya 5-5-nya masih di TK dan SD, kalau bisa bikin satu ruangan itu menjadi kayak kantor. Ada 5 meja. 5 meja masing-masing pakai earphone. Kita duduk di tengah deh. Moderator. Ya kalau anaknya kecil-kecil. Kalau anak saya udah besar, mereka semua sudah punya tanggung jawab masing-masing. Saya cuma kontrol untuk pagi-pagi sudah ada di depan mejanya belum, gitu. Terus misalnya siang pas sudah azan gitu ya, saya masuk lagi, saya bersamaan juga selesai saya seminar juga, saya masuk lagi ajak ya sholat ya nak, gitu. Habis itu nanti makan ya, misalnya. Kalau udah besar. Tapi kalau masih kecil-kecil, ya udah ruang tamu disulap. Bikin meja ya masing-masing terserah gadgetnya bentuknya apa, apakah handphone ke atau tablet ke atau komputer, kita di tengah juga di situ. Ya. Nah, kenapa? Karena ini sesuatu gaya baru, jadi saya sangat memaklumi setiap ibu, setiap rumah tangga masih mencari formula. Ya, saya sangat memaklumi itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi bukan bunda saja kok yang keteteran hal kayak gini. Semua ibu-ibu di dunia sedang mencari formula untuk bagaimana menghadapi gaya baru ini. Sampai kapan Bu Aisyah? Nggak tahu. Walau alam misal. Panjang kalau pandemi. Nampaknya beliau lelah. Jadi mungkin perlu me time ya. Sehingga mungkin menghadapi 5 anak kan nggak gampang ya dok ya. Ya, kalau mau me time juga umumin sama anak-anak. Ya. Ya, misalnya sore gitu ya. Bunda me time ya. Ya, terserah me time-nya apa bunda-bunda para bunda. Ada yang suka nonton, ada yang suka ngaji, atau ada yang suka baca buku, ada yang itu terserah. Tapi umumkan juga sama anak-anak. Saya juga gitu kalau misalnya mau me time ya. Ini lagi ada gaya baru nih, mau me time apa? Belajar main biola. Anak-anak langsung sesuatu yang baru. Iya, anak-anak langsung bilang, oh ibu mau main biola. Mau ngapain? Mengasah hati. Yeah. Pertanyaan berikutnya dok, apa bisa orang introvert berubah menjadi ekstrovert jika banyak bersosialisasi dengan orang yang ekstrovert? Dia bukan berubah tapi beradaptasi, dia belajar. Tapi tetap introvert. Itu yang saya bilang tadi.
Orang introvert dalam 7 hari maunya aslinya tuh 7 harinya di rumah. Tapi karena belajar atau beradaptasi maka dalam 7 hari itu 2 hari di luar rumah. Tapi nggak bisa 7 hari, capek banget. Orang introvert kita suruh di luar rumah dalam 7 hari, capek, ya. Dan makanya nanti sakit. Jadi orang introvert dalam waktu 7 hari kemudian 2 hari sudah keluar rumah itu udah bagus banget. Ya, jadi istilahnya beradaptasi. Dia belajar untuk beradaptasi menghadapi hal-hal yang seperti ini. Karena kalau nggak diajarkan juga kan 7 hari di rumah kan nanti nggak keluar-keluar kan gitu. Kebalikannya anak ekstrovert. Ekstrovert, ini bukan ambivert ya, ekstrovert asli kalau boleh 7 harinya di luar rumah. Ya, kalau boleh nih. Tapi kita ajarkan sedikit untuk 2 hari di rumah. 5 hari. Nah, itu namanya. Nama istilahnya adaptasi. Belajar adaptasi, ya. Tapi pandemi luar biasa. Kalau pandemi semua disuruh di rumah. Nih, berikutnya ada kaitannya juga, apakah ambivert adalah tipe yang ideal karena dia nyaman dalam berbagai situasi? Dan apakah perlu melatih si intro dan si ekstro untuk menjadi ambivert? Ambivert nggak ideal. Jadi semuanya itu adalah ideal. Semuanya ideal, tetapi untuk bisa beradaptasi harus kenal dulu. Ya. Malah saya lihat ambivert itu mut-mutan. Dia nggak stabil. Nggak stabil. Ya, saya perhatikan orang yang ambivert itu ya justru nggak jelas, dia suka uring-uringan. Saya maunya apa sih, di rumah apa di luar rumah, dia gitu. Kalau introvert udah jelas, pokoknya gue mau di rumah. Ekstrovert jelas, pokoknya gue di luar rumah. Ambivert ini kalau belum kenal, makanya untuk tenang itulah kenali. Kita sampaikan juga sama anak-anak. Nah, watak kamu tuh ekstrovert. Jadi justru dengan memberitahu dia, memperkenalkan jenis-jenis ini, ya, dan menjelaskan, dia tenang jadinya. Jadi anak saya juga yang ambivert, kalau dia udah mulai gelisah, oke, I'm ambivert, oke, gitu. Itulah proses pendidikan tuh di situ untuk mengenali wataknya. Kenapa sih Bu Aisyah selalu ngomong watak? Karena tadi Al-Isra 84 tadi. Jadi ngomong watak yang panjang lebar itu hanya untuk menjelaskan satu ayat. Itu kerennya Quran itu. Itu juga tadi Ali Imran 36, bedanya laki-laki perempuan, itu masih banyak harus dibahas itu. Cuman seperempat ayat, itu penelitiannya panjang. Itu juga Al-Isra 841 ayat penelitiannya panjang, nggak habis-habis cerita itu. Itu kerennya Al-Quran, Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi semuanya adalah baik. Makanya tadi dikatakan, maka Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang benar. Itulah tadi dari awal saya bilang kita tidak boleh menghina watak-watak lain. Pokoknya itu semua ideal, tiga-tiganya ideal, tiga-tiganya ada kekuatan dan ada kelemahannya. Hanya memang ambivert itu karena dia separuh-separuh, makanya kadang-kadang suka nggak stabil. Oke. Seru ya dok. Kalau kita belajar dan menjawab pertanyaan ibu-ibu ini nampaknya nggak ada akhirnya gitu. Asik banget gitu ya. Karena kita menghadapinya tiap hari, belajar terus ya dok. Saya kadang-kadang bikin konten Q&A aja nggak selesai-selesai tuh. Tapi kan waktu membatasi kita ya dok, saya sudah di WA nih oleh Ibu Ketua. Ini akan menjadi modal utama kita supaya nanti bulan depan insya Allah ketemu dengan Dr. Aisyah lagi, kita belajar bersama lagi. Mungkin Dr. Aisyah berkenan untuk memberikan doa penutup, agar kita semua ini menjadi ibu yang tangguh, tidak gaptek, mau belajar terus, dan bisa memahami anak-anaknya semua, sehingga di dalam rumah ini akan menjadi ceria terus dan menjadi generasi yang unggul di masa mendatang. Monggo dok. Baik, ini komunitas kita ibu-ibu semua kan ya, jamaahnya ibu-ibu ya. Karena kalau ada bapak-bapak harus bapak-bapak yang doa kalau di antara jamaah antara laki-laki perempuan ya. Ya baik, mudah-mudahan kita meyakini hari ini yang kumpul semua adalah ibu-ibu ya. Saya cuman mau mengajak ibu-ibu coba pejamkan mata. Kalau duduk di kursi, senderan dulu sebentar. Ya. Tarik nafas panjang dari hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang. Buang lewat mulut perlahan-lahan. Ya. Lagi tarik nafas panjang. Astagfirullahaladzim. Lepaskan lewat mulut. Iya, baik.
Baik teman-teman, ibu-ibu semuanya, sekarang Anda sedang dalam kondisi yang sangat rileks, sangat menyenangkan, dan pada saat ini kondisi sangat menyenangkan ini, sangat rileks ini, maka gelombang vibrasi yang keluar dari kolbu kita masing-masing, dari otak kita masing-masing, ya dari tubuh kita masing-masing menjadi sangat lancar. Ya. Dan sekarang hadirkan pasangan hidup Anda, anak-anak yang sudah punya mantu, hadirkan mantu, yang sudah punya cucu, hadirkan mereka semua di depan. Ya. Apabila pasangan hidup Anda telah berpulang, hadirkan juga, karena di dalam konteks ya mendoakan seseorang baik yang masih ada maupun telah tiada itu tetap tersampaikan vibrasi energinya. Ya, apalagi orang-orang yang telah tiada. Hadirkan mereka. Kemudian sebut ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk sebut namanya satu-satu. Nama pasangan hidup dan hadirkan wajahnya. Perhatikan wajahnya yang sedang tersenyum. Dan kemudian ya Allah saya kirimkan doa ini, Al-Fatihah ini untuk anak-anakku ya Rob. Sebut satu-satu nama Ananda yang lengkap plus nama ayahnya, bin atau bintinya. Lihat wajahnya. Lihat wajahnya satu-satu. Ya, yang punya anak 5 sebut 5-5-nya. Yang punya mantu sebut nama mantunya dan hadirkan wajahnya. Yang punya cucu juga sebut. Kalau semuanya sudah tersebut, maka kirimkan Al-Fatihah dan rasakan semua Al-Fatihah ini menuju pada mereka. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Rasakan mereka semua memeluk ibu, memeluk Anda masing-masing. Yang belum berkeluarga, rasakan orang tua memeluk Anda. Ya. Mari kita doakan, Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah tetapkan kami dalam iman, Islam dan ihsan ya Rabb. Allahumma ya Allah, mohon lindungi kami ya Allah. Berikan kami senantiasa sehat walafiat ya Rabb. Berikan sehat walafiat ya Rabb. Berikan sehat walafiat ya Rabb. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Tinggikan kecerdasan kami ya Rabb. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Ya. Buatlah kami senantiasa sabar ya Rabb. Untuk senantiasa berada di zona ikhlas dalam mengerjakan apapun ya Rabb. Dan semuanya karena Engkau ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik, buka mata. Ya, terima kasih. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami karena sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Terima kasih banyak Dr. Aisyah, hari ini kita menerima paket lengkap, semuanya kita dapat, ilmu dapat, doa dapat untuk semua anggota keluarga. Insya Allah kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya Allah. Mohon maaf, saya selaku acara dan mewakili seluruh kerabat kerja, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada berlangsungnya acara ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.